Saat preman sewa mengalahkan pemrotes Mall Mujin, Haram bergegas untuk mencoba dan memegang ayah tirinya. Saat dia meraih, dia melihat bahwa dia akan mati dalam api, yang membingungkan dia karena itu berarti dia tidak akan mati diprotes. Dia mendengar salah satu pemrotes bertanya tentang anak-anak, dan Haram menemukan bahwa anak-anak pemrotes berada di salah satu bangunan sementara di sebelah lokasi konstruksi. Anggota Kongres Kim pergi untuk memeriksa anak-anak yang bermain di dalam, dan seorang pria menuangkan bahan bakar di luar gedung lalu menyalakan api. Black melawan preman dan Haram berlari ke tempat asap hitam mengepul. Kwang Kyun juga bergegas ke pertarungan, melepaskan tembakan peringatan untuk membuat orang berhenti. Black menyadari Haram menghilang. Dia menemukan bangunan yang perlahan-lahan terbakar, tetapi pintunya dirantai tertutup dan jendelanya dihalangi. Haram melihat ke jendela begitu banyak bayangan sehingga dia hampir tidak bisa melihat anak-anak. Black menemukan Haram dengan putus asa mencoba memutuskan rantai di pintu dan berteriak minta tolong. Dia ragu-ragu bergulat dengan naluri Reaper-nya untuk tidak mengganggu kematian. Dia mengabaikan lusinan Reaper yang menunggu dengan sabar saat dia menggunakan kekuatan manusia supernya untuk membuka jeruji di jendela, menciptakan ruang yang cukup bagi anak-anak untuk dibebaskan. Saat anggota Kongres melewati anak-anak melalui jendela ke pelukan Haram, bayangan mulai menghilang. Kwang Kyun dan para pemrotes juga berlari ke gedung dan Kwang Kyun melepaskan kunci. Ayah tiri Haram melihat dia membantu, terkejut bahwa dia ada di sana. Dia berlari ke dalam gedung tepat saat Black mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil. Haram menyadari bahwa ini pasti api dari bayangan ayah tirinya. Dia mencoba untuk melindungi seorang anak, tapi dia pingsan. Dia meminta bantuan Black. Haram menolak untuk meninggalkan gedung dulu, karena dia melihat salah satu orang terjebak. Para medis dan pemadam kebakaran akhirnya tiba, tapi sebagian besar berkat Haram dan Black semua orang diselamatkan. Ayah tiri Haram khawatir dia terluka. Haram mengatakan kepadanya bahwa dia harus fokus menyelamatkan anaknya sendiri, mengingatnya pada transfer sumsum tulang yang dibutuhkan saudara tirinya. Black sangat marah karena Haram bisa terbunuh selama upaya tanpa pamrihnya untuk menyelamatkan anak-anak. Manhu sangat marah saat dia melihat berita tentang kebakaran itu. Pria kehilangan jarinya hanya untuk menakut-nakuti para pengunjuk rasa, bukan mencoba membunuh anak-anak dan anggota Kongres. Kehilangan jari mengatakan itu adalah kesalahan dan ada yang tidak beres. Kwang Kyun menemukan Madam Huang, menuntut dia memberitahunya persis apa yang terjadi ketika Clara menghilang. Madam Huang tergagap bahwa Clara menghilang pada hari yang sama. Byung-sik diduga ditemukan tewas beberapa hari setelah Mall Mujin runtuh. Black mendorong Haram ke rumah sakit Royal agar dia bisa memeriksa apakah saudaranya masih memiliki bayangan kematian. Haram mengintip di ambang pintu di kamar, melihat ibunya dengan sabar duduk di sisinya, tapi untungnya tidak ada bayangan kematian. Ibunya menyadari Haram ada di sana dan bergegas mengejarnya. Haram bertanya mengapa ibu mencoba membunuhnya hari itu. Bertahun-tahun yang lalu, saat suara Haram naik karena marah, ibu hampir menangis. Diam-diam mengatakan pada Haram bahwa dia takut. Kwang Kyun menyimpulkan bahwa Jin-suk dan Clara dibunuh oleh orang yang sama, yang berarti mungkin saja Byung-sik yang melakukannya. Ahli arloji menelpon, mengungkapkan bahwa meskipun arloji itu asli, aneh bahwa perancang memiliki bagian dalam arloji yang diberi label 2, karena pers yang buruk tentang skandal Sangmin dan kemudian anak-anak pengunjuk rasa hampir mati dalam kebakaran. Netizen memboikot Royal Group. Black kembali ke rumah untuk menemukan Joseon dan Hip Hop menunggunya. Black sangat kesal pada Joseon yang memanggilnya pahlawan besar sehingga tidak menyadari penampilan baru Hip Hop yang merupakan bentuk asli dari Hyunsoo. Karena tidak jarang Reaper darah murni mengubah penampilan mereka. Black hanya berasumsi Hip Hop ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu mengingatkan Black pada pasangan lamanya dan fakta bahwa 419 tampak identik dengan foto sebelum Clara. Black bertanya apakah mungkin Reaper memiliki wajah yang sama dengan manusia asli. Joseon bersikeras bahwa tidak mungkin Reaper berdarah murni memiliki wajah yang sama dengan manusia, jadi mereka pasti mirip. Joseon merasa curiga bahwa alasan Black untuk menyelamatkan anak-anak hanya karena Haram mungkin mengetahui siapa dia sebenarnya. Jika tidak, Black diam-diam mengaku bahwa dia tidak bisa mengabaikan mata anak-anak menatapnya memohon bantuan. Mansu pingsan karena mabuk. Haram membawa Mansu ke rumah Black. Joseon tidak percaya Black setuju untuk membiarkan manusia tinggal bersamanya.
Suami Jin-suk lebih ingat tentang seorang teman lama Jin-suk bertemu di rumah sakit. Dan ketika dia memberitahu Kwang Kyun, detektif itu mengingat Suwan, mengakui bahwa dia merawat Jin-suk karena cedera. Kwang Kyun menarik informasi Suwan, menyadari bahwa dia seumuran dengan Jin-suk. Petunjuk bagus bahwa Suwan adalah Sun Yong yang hilang. Kwang Kyun bergegas pergi, meninggalkan informasi Suwan di layar komputernya yang dicatat oleh informan detektif jari hilang. Kwang Kyun pergi ke apartemen Suwan, tapi dia tidak membukakan pintu. Itu karena pria jari hilang sudah mendapatkan informasi bahwa seorang detektif akan mencarinya dan memerintahkannya untuk mengabaikan. Kunjungan Kwang Kyun berikutnya adalah ke Madam Huang, menanyakan apakah dia mengenali foto Suwan, dan menyuruhnya untuk segera menelponnya jika dia ingat sesuatu tentang Sun Yong. Setelah Kwang Kyun pergi, dia melihat ke belakang dengan ketakutan pada pria jari hilang yang duduk di apartemennya. Suwan belum melupakan ancaman pria jari hilang bahwa jika dia mencoba melarikan diri tanpa mendapatkan kaset yang hilang dari Mogang, maka jari hilang tidak hanya akan membunuhnya. Suwan mencari melalui rumah Mogang. Saat dia menunggu Black kembali ke rumah, Suwan merapikan rumahnya. Dia menemukan CD di bawah rak. CD itu adalah musik dari musisi favorit Suwan, dan ketika dia masih remaja, Jun muda bahkan belajar memainkan salah satu lagunya di gitar untuknya. Itu sebabnya Jun melihat Clara berteriak pada Sun Yong untuk memberi kaset ada di sana untuk memberikan hadiah ulang tahunnya kepada Sun Yong. Ketika dia kembali ke rumah, Black terkejut melihat Suwan menunggunya. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sana karena dia menganggap dia pergi ke Amerika. Suwan mengatakan kepadanya bahwa dia menyadari dia tidak bisa hidup tanpa dia dan memutuskan untuk kembali. Dia mengalihkan perhatiannya, menawarkan makan malam sup kacang merah favorit Mogang. Karena sup kacang merah secara tradisional digunakan sebagai cara untuk mengusir hantu dan setan. Black aneh ketika dia melihat sup, tato Reaper-nya bersinar di lehernya. Dia mendorong sop itu. Suwan menariknya ke pelukan sambil menangis meminta maaf tepat pada saat Haram masuk untuk melihat apakah Mansu sudah kembali. Suwan bertanya mengapa Haram memanggilnya Juni Opa, karena itu saudara laki-laki Mogang. Black menjelaskan bahwa Haram mengira dia adalah teman masa kecilnya. Haram kembali ke rumah untuk menemukan Mansu menunggunya. Dia dengan bangga mengatakan padanya bahwa dia menemukan pekerjaan sebagai perencana asuransi seperti ayahnya dahulu. Dokter yang menyeramkan melihat saat Leo mengemasi barang-barangnya. Sebuah kilas balik menunjukkan dokter menyeramkan mencari Leo di rumah sakit yang dia temukan di tangga, terhuyung-huyung sambil mencengkram dinding. Dokter yang menyeramkan mencoba mencekik Leo, tetapi manajer Leo tiba-tiba muncul. Dokter menyeramkan berpura-pura Leo pingsan dan dia mencoba membantunya. Kumpulan surat penggemar Leo tumpah ke lantai. Dokter menyeramkan mengambil surat-surat itu dan melihat surat yang berlumuran darah. Membaca surat yang terbuat dari potongan kata-kata yang mengancam untuk membuat Leo membayar dosa masa lalunya. Dokter menyeramkan senang karena ada orang lain selain dirinya yang mengejar Leo. Mansu telah mengambil alih ruang rahasia Mogang untuk mendirikan dinding konspirasinya sendiri. Mansu bertekad untuk menemukan bukti bahwa Manhu telah disuap dan ingat bahwa semua dokumen dari tahun 1997 telah dihapus, tetapi masih ada hard copy dalam penyimpanan. Leo pergi ke klub, tampak bosan. Seorang artis rookie, Misu, mabuk mengatakan kepadanya bahwa dia mendapat peran utama dalam drama baru Leo berkat kekasihnya atau sponsor. Ketika manajer Leo memerintahkan dia untuk kembali ke rumah, Leo mulai masuk ke mobilnya, menyadari itu Misu. Dia sengaja mendapatkan jenis mobil sport mencolok yang sama dengan Leo. Mansu mendapatkan salinan dokumen asli tahun 1997 dan memastikan bahwa karyawan Royal Group tidak memberitahu orang lain tentang mereka. Black muncul untuk bekerja di kantor polisi. Leo telah ditugaskan untuk membayangi tim kepala bom, sehingga dia dapat meneliti cara berperan sebagai detektif untuk dramanya yang akan datang. Sute menemukan telepon yang ditinggalkan di kamar mandi polisi dan memanggil nomor yang terakhir dihubungi. Seorang asing yang lewat mengambil telepon lain yang ditinggalkan di jalan. Orang asing itu menganggap itu pasti milik siapapun yang memarkir mobil di sana. Tetapi ketika dia melihat ke dalam mobil, dia berteriak ketika dia melihat mayat. Sute senang karena mereka punya kasus pembunuhan, dan para detektif bergegas ke tempat kejadian. Leo mengikuti Black, lalu menyadari bahwa wanita yang meninggal itu adalah Misu. Detektif mengetahui bahwa pengemudi yang ditunjuk Misu tiba di klub setelah dia pergi, yang berarti
Seseorang yang tidak kenal mengantarnya dan kemudian membunuhnya. Leo mencoba menggambarkan betapa sedikit yang dia ingat melihat pengemudi tak dikenal itu. Pengingat ada bekas luka di wajah pria itu. Di tempat persembunyian rahasianya, pria dengan tato laba-laba cekikikan pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati menempelkan surat yang dipotong dari majalah, membuat catatan ancaman lain. Haram secara tidak sengaja menabrak orang yang tiba-tiba meraih lengannya, memperingatkannya untuk tidak sembarangan mengubah nasib orang karena dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Haram menatap orang itu dengan bingung saat dia berjalan pergi. Sebuah laporan berita tentang kematian Misu mengungkapkan bahwa pelakunya memiliki bekas luka di wajahnya. Haram ingat melihat bekas luka pada pria yang diselamatkan dari api. Suan juga melihat berita itu dan ingat pria wajah bekas luka mengunjunginya di rumah sakit dan memegang pisau di lehernya. Wajah bekas luka adalah orang yang mengunci pintu setelah pria jari hilang menyalakan api. Dia menyaksikan dengan gembira dari bukit terdekat saat gedung mulai terbakar. Wajah bekas luka tersenyum pada foto-foto korbannya, menurunkan satu foto untuk menatap lebih dekat. Mempelajari tubuh Misu, Black menyadari pembunuhannya adalah orang yang sama yang membunuh direktur rumah sakit kesehatan mental. Misu dibunuh oleh seseorang yang senang membunuh. Wang Kyun bertanya-tanya bagaimana Black tahu Misu dibunuh oleh orang yang sama yang membunuh direktur rumah sakit kesehatan mental. Dan Black menjelaskan bahwa gayanya persis sama, jenis senjata yang sama kedalaman, dan gaya bekas pisau yang sama. Suan mencoba melacak informasi tentang seseorang yang menandatangani salah satu kwitansi lama Mogang. Pemilik restoran mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Suan awalnya menemukan tanda terima di pakaian Mogang, menanyakan mengapa dia pergi jauh-jauh ke Chuncheon untuk makan siang, dan menunjukkan tanda tangan itu bukan miliknya. Mogang mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menyelidiki kecelakaan tabrak lari saudaranya dari 20 tahun yang lalu, dan tanda tangan itu dari seseorang yang membantunya menangani kasus ini. Dia yakin bahwa dia tahu di mana rekaman itu. Saat para detektif benar-benar memperebutkan tim yang harus mengambil alih kasus Misu, Haram mempelajari gambar saksi mata pria wajah luka. Dia menyadari bahwa itu adalah pria yang sama yang dia selamatkan dari api. Detektif yang menangani kasus ini tentu saja adalah informan jari hilang. Haram menyalahkan dirinya sendiri karena menyelamatkan pria wajah luka. Leo dengan bangga memberitahu Haram bahwa dia menggunakan naskah asli dari penulis pemula. Tetapi saat menyebutkan penulisnya, Haram tiba-tiba menyadari bahwa dia juga melihat wajah pria luka di stasiun siaran. Dia adalah orang yang dia peringatkan untuk bergerak agar dia tidak mati oleh penulis yang jatuh padanya. Mengetahui bahwa stasiun siaran akan memiliki rekaman CCTV, dia pergi untuk melihat apakah pria wajah luka tertangkap kamera. Tapi Black memperingatkannya, jika Haram terus mencoba ikut campur, dia bisa terluka ataupun bahkan terbunuh. Mereka memang menemukan rekaman CCTV di stasiun siaran, tetapi pria wajah luka tersembunyi di balik bayangan dan tidak bisa benar-benar terlihat. Leo menawarkan untuk menggunakan koneksinya untuk memeriksa jadwal Misu untuk melihat apakah dia berada di perusahaan penyiaran malam lain. Mansu sedang memeriksa semua salinan kertas asuransi Chunsu 1997, tetapi belum menemukan sesuatu yang penting. Namun sebuah kertas jatuh sebuah catatan tempel yang memiliki nomor rekening bank dan 30 miliar won tertulis di atasnya. Black dan Haram telah dapat menemukan lebih banyak rekaman wajah luka mengunjungi stasiun siaran pada malam Misu ada di sana. Tapi mereka masih belum bisa melihat wajahnya dengan baik. Mereka mencoba untuk mendapatkan pandangan sekilas yang lebih baik dari mobil untuk setidaknya mendapatkan plat nomor. Tapi rekaman CCTV berada pada sudut yang buruk. Detektif Kotor menemukan mereka di kantor keamanan. Kesal dia memerintahkan mereka keluar sehingga dia bisa melihat ke dalamnya. Leo menuju jadwal berikutnya dan meskipun Black yakin bahwa jika dia tetap dekat dengan Leo, dia akan menemukan pecundang. Mansu mengunjungi ayahnya di rumah sakit untuk bertanya kepadanya tentang rekening bank misterius, bertanya-tanya untuk apa uang itu. Ayah Mansu hanya memperingatkan anaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang konyol. Mansu menyadari bahwa ayah melindungi Manhu yang mungkin melakukan sesuatu yang ilegal dengan uang itu. Ayah meminta Mansu untuk membawakan dia kunci yang tersembunyi di brankas, berjanji untuk memberitahu Mansu apa kunci itu ketika waktunya tepat. Setelah Mansu pergi,
ayah menonton berita tentang wajah luka, bertanya-tanya seberapa jauh dia akan mengambilnya, berjanji untuk tidak pernah memaafkan jika Mansu terluka. Suwan menemukan pria jari hilang menunggu di apartemennya. Jari hilang mengatakan bahwa wajah luka adalah orang yang membunuh Clara 20 tahun yang lalu. Tapi jari hilang membuatnya dikurung di rumah sakit jiwa sampai wajah luka melarikan diri. Suwan ingat bertemu wajah luka secara diam-diam setelah dia mengunjunginya di rumah sakit. Suwan memberinya amplop berisi sesuatu, lalu bertanya bagaimana dia tahu tentang Mogang. Wajah luka menjelaskan bahwa Mogang mengunjunginya di rumah sakit jiwa, menginginkan informasi tentang Jun. Dia berjanji bahwa Mogang akan baik-baik saja asalkan dia tidak menghalangi wajah luka. Mansu mendapatkan kunci dari brankas ayahnya. Di sana, dia juga menemukan salinan pembayaran asuransi jiwa untuk seorang pria bernama Wang Yongchun. Mansu mengenali nama itu sebagai orang yang membunuh ayah haram, atau seperti yang kita semua sekarang mengenalnya, wajah luka. Mansu berhenti di rumah Black, terkejut melihat Suwan baru saja tiba. Mansu selalu memanggil Haram Nona Peramal, nama yang membingungkan Suwan. Mansu menjelaskan bahwa Haram memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana orang akan mati. Deskripsi Mansu tentang Haram mengingatkan Suwan saat dia masih muda, dan Jun menggambarkan Haram muda dengan cara yang sama persis. Suwan sangat bertekad untuk memisahkan Haram dan Black. Dia pergi ke apartemen Haram dan mengatakan kepadanya bahwa Mogang dan Jun adalah dua orang yang berbeda. Suwan menjelaskan bahwa Jun adalah kakak laki-laki Mogang yang mengubah namanya menjadi Mochan saat dia tinggal bersama ayah kandungnya. Dia kemudian memberitahu Haram bahwa Jun meninggal bertahun-tahun yang lalu. Haram tertegun mendengar informasi ini. Suwan berkata Mogang sengaja berbohong padanya, sehingga dia bisa menggunakannya untuk penyelidikan. Haram berhenti di stasiun untuk berbicara dengan Mogang. Wajahnya serius, dan ketika Haram memanggil Jun Opa, Black secara alami menjawabnya. Haram melempar foto anak laki-laki ke arahnya, marah karena dia berbohong padanya. Dia menuntut untuk mengetahui apakah Jun benar-benar mati, dan Black mengakuinya. Haram menamparnya dan kemudian keluar dari stasiun. Dia mengenali Jun dari pecahan foto terbakar yang disembunyikan di kamar wajah luka di rumah sakit jiwa. Wang Kyun bertanya kepada ibu Mogang tentang foto itu. Mogang meninggalkannya di sana karena dia sedang menyelidiki sesuatu, dan wajah luka mencoba membakarnya sebelum dia melarikan diri. Wang Kyun bertanya apakah ibu tahu apa yang mungkin sedang diselidiki Mogang, dan mengapa dia mengunjungi Mujin. Ibu menjelaskan disitulah kecelakaan Jun terjadi. Ibu telah membawa anak laki-laki bersamanya saat dia menghadiri konferensi medis di Mujin. Dalam perjalanan ke sana, dia mengambil foto mereka. Konferensi medis yang juga dihadiri oleh dokter menyeramkan. Terjadi pada hari yang sama dengan runtuhnya mall, dan tak lama kemudian, ibu sibuk membantu korban yang terluka tanpa henti. Di pagi hari 4 hari setelah keruntuhan, dia mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang memberitahunya bahwa Jun tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Joseon dan Hip Hop tiba di rumah Black. Black dengan senang hati memamerkan koleksi jas hitamnya yang baru. Saat Black dengan senang hati menyeruput makanan malamnya, Joseon bertanya-tanya apakah Black baik-baik saja. Joseon tahu bahwa Haram mengatakan dia tidak pernah ingin melihatnya lagi. Ketika Black bertanya apakah akan ada alasan lain, dia akan tinggal di sisi Haram. Black memerintahkan Joseon dan Hip Hop untuk keluar, tapi dia mengatakannya saat Mansu masuk ke ruangan. Jadi Mansu menganggap Black sedang berbicara dengannya. Dia ingin membantu Black dan Haram menemukan si pembunuh. Black bilang dia tidak mencari wajah luka lagi, jadi Mansu tidak perlu menyebut Haram lagi padanya. Wang Kyun yakin bahwa kasus Jun terkait dengan yang lain, dan menelpon seorang teman di polisi Mujin untuk mengiriminya file tabrak lari Jun. Wang Kyun juga percaya bahwa Mogang sedang menyelidiki kedua kasus tersebut sebelum dia ditembak. Di pagi hari, Mansu mengunjungi Haram, menawarkan untuk membawanya ke Jun. Dia mengantarnya ke kolumbarium, tempat Gucci Jun disimpan. Dia menangisi Jun, bertanya-tanya mengapa dia harus mati. Mansu dengan lembut mengingatkannya bahwa Black mungkin mengira dia benar-benar Jun, karena dia kehilangan ingatannya setelah ditembak, dan dia terus memanggilnya Jun Opa. Ternyata Black adalah orang yang menyuruh Mansu membawa Haram untuk melihat Gucci Jun. Black berterima kasih kepadanya. Ibu Jun menyapa Black, tapi Black mundur karena dia berbau ikan. Black menyadari bahwa dia adalah wanita yang sama yang dia lihat di kolumbarium. Wang Kyun mengajukan pertanyaan Ibu Jun. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa polisi dipimpin oleh ayah Haram menerobos masuk ke bar Ibu Jun, mencari obat-obatan
yang mereka temukan di ransel Jun. Ibu Jun bersikeras bahwa obat itu miliknya, jadi dia yang ditangkap. Jun yang sangat marah mengetahui ibunya memiliki obat terlarang. Dia menghubungi ibu Mogang dan meminta dia untuk merawat Jun, karena ayah kandung Jun adalah suami ibu Mogang. Ibu Jun bahkan tidak mengetahui bahwa Jun telah meninggal sampai beberapa hari sebelum dia keluar dari penjara. Dia mengeluarkan sebungkus pena menjelaskan bahwa itu ditemukan di barang milik Jun pada hari kecelakaan itu. Ternyata itu adalah bom asap. Ibu Jun menjelaskan bahwa seorang detektif yang dikagumi Jun telah menciptakannya, sehingga orang dapat menggunakannya untuk memperingatkan seseorang jika terjadi keadaan darurat. Misalnya bom asap kuning ketika seseorang mencoba melukainya. Ibu Jun melihat sekeliling lokasi kecelakaan dan menemukan bom asap pena kuning bekas. Dia mengenali nama Kang Soo-hyuk sebagai rekan lamanya dari Mujin yang juga seperti kita tahu ayah haram. Wajah Ibu Jun bersinar ketika Kwang Kyun menyebut Sun Young karena dia telah merawat Sun Young seperti putrinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Clara dan Sun Young, hanya saja mereka menghilang saat Jun meninggal. Ibu Mogang mencari charger handphone dan menemukan kapsul di meja dokter menyeramkan. Dia mengambil darinya, menyuruhnya untuk menjauh dari barang-barangnya. Ibu Jun terus menjelaskan bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang percaya tentang pena bom asap adalah Mogang yang sedang menyelidiki kematian saudaranya. Mogang berjanji untuk mengungkapkan kebenaran tentang kematian Jun, tapi dia belum mendengar kabar darinya sampai sekitar sebulan yang lalu. Keterampilan hacker Mansu menemukan keanehan dalam file elektronik Royal Group. Dia menemukan bahwa Manhu menggunakan perusahaan kertas untuk membeli tanah untuk Mall Royal Group pada tahun 1997. Manhu pada dasarnya menggelapkan 35 miliar won. Kwang Kyun mencari-cari di rumah Mogang, di mana Mogang menyimpan bukti penting. Dia menemukan ruang rahasia di ruang bawah tanah yang sekarang diatur dengan teori Mansu. Kwang Kyun bertanya-tanya mengapa Mogang akan sangat tertarik pada Royal Group. Meskipun kesal dengan bau amisnya, Black mengantarkan Ibu Jun kembali bekerja. Black menemukan file tentang api di meja Kwang Kyun, menyadari bahwa itu adalah kasus yang sama yang diselidiki oleh ayah haram sebelum dia meninggal. Mansu diam-diam meninjau kotak hitam mobil Manhu, berharap mendapatkan bukti korupsi. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa Misu masuk ke mobil dengan Manhu dan juga menunjukkan wajah luka bersembunyi di latar belakang. Mansu mencetak foto wajah luka dan menunjukkannya pada Haram yang mengenalinya sebagai orang yang membunuh ayahnya. Tertegun bahwa dia masih hidup, Haram pergi ke saudara ipar wajah luka yang awalnya mengatakan kepada Haram bahwa dia telah meninggal. Wanita itu memiliki bayangan padanya dan Haram memperingatkannya. Saat Black bergegas ke apartemen Haram, dia menemukan foto wajah luka yang terjatuh. Mengetahui Haram juga menemukan kebenaran. Para detektif menemukan dari rekaman CCTV terdekat bahwa setelah wajah luka meninggalkan rumah saudara iparnya, Haram mengikutinya. Black bergegas keluar putus asa untuk menemukan Haram. Melihat salah satu sepatu di sisi jalan, Black menuju ke pegunungan terdekat dan menemukan TKP lain yang ditutup oleh polisi. Di sebelah beberapa daun berdarah adalah telepon Haram dan sepatunya yang lain, yang juga berlumuran darah. Black meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin Haram sudah mati, karena dia hanya bisa mati begitu kapsulnya dibuka. Sayangnya, sepasang Reaper ketika menunggu tugas dia, menemukan kapsul yang jatuh dari saku dokter menyeramkan. Salah satu dari mereka menyadari itu milik 444. Dia dengan gembira membuka kapsul. Hujan turun saat Black melanjutkan pencariannya yang sia-sia untuk Haram. Setelah teknisi CSI memanggilnya, memberitahu mereka telah menemukan sekitar 2 liter darah Haram di tanah. Tidak mungkin Haram bisa bertahan karena kehilangan banyak darah. Black shock jatuh berlutut. Di tempat persembunyiannya yang rahasia, wajah luka terkikik pada dirinya sendiri, mengingat bagaimana dia menikam Haram di perutnya. Tuan melacak pemilik restoran lain yang ingat Mogang makan di sana beberapa bulan yang lalu. Pemilik restoran yakin Mogang akan kembali karena dia meninggalkan obat-obatan, tapi dia tidak pernah melihat Mogang lagi. Black mendapat telepon bahwa Haram kehilangan setidaknya 2 liter darah. Black ke lab kejahatan untuk melihat buktinya sendiri, dan terlepas dari kepastian 99,98% bahwa DNA yang ditemukan dalam darah itu milik Haram. Black menuntut agar mereka menguji ulang darahnya. Black tiba-tiba mencengkram jantungnya dan ambruk kesakitan.
Suan meneliti resep Mogang dan kemudian bertemu dengan dokter menyeramkan, menunjukkan bahwa Mogang tidak dapat minum obat semacam itu. Dokter menyeramkan mengatakan Mogang memintanya untuk mendapatkan obat migrain untuk seorang teman. Suan melihat saat Black sadar kembali setelah pingsan. Dia marah bertanya pada Suan apakah dia yang memberitahu Haram kebenaran tentang Jun dan Mogang. Dia menyalahkan Suan atas kematian Haram. Dokter menyeramkan mencoba mencegah Black meninggalkan rumah sakit, tetapi Black melemparkan dokter menyeramkan ke samping yang menyebabkan kapsul di sakunya terbuka. Black mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah kapsul yang hilang. Suan tercengang mengetahui bahwa Haram sudah mati. Saat Joseon dan Hip Hop mencoba mencari tahu bagaimana kapsul itu berakhir di rumah sakit, Black menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Haram. Hip Hop bertanya-tanya apa yang terjadi pada jiwa Haram, karena kapsul dibuka oleh orang lain dan Black tidak berada di dekat Haram untuk mengantarkannya ke alam baka. Joseon merenung bahwa jiwa Haram pasti sangat ketakutan dan bingung tanpa Reaper untuk menjelaskan kepadanya bahwa dia sudah mati. Joseon dan Hip Hop menyimpulkan bahwa jiwa Haram pasti masih berdiri di samping tubuhnya. Black mengunjungi TKP di mana darah Haram ditemukan, membayangkan duduk di samping tubuhnya. Di kamar tukang daging rahasianya, wajah luka menghitung uang yang diberikan Suan kepadanya. Dia baru mengetahui bahwa Haram adalah putri detektif Kang Soo-hyuk. Dia ingat ketika dia mencoba memburu Jun dan Mogang muda di pabrik yang ditinggalkan. Wajah luka mengancam Jun, menuntut Jun memberikannya padanya, tapi sebelum wajah luka bisa menusuk Jun dengan pisaunya, ayah Haram datang untuk menyelamatkannya. Ketika ayah Haram mencoba mencari wajah luka, pria yang lebih tua mengejarnya dengan palu. Wajah luka memukul palu di belakang kepala ayah Haram. Dia melemparkannya dari atas. Disitulah ditemukan di pagi hari saat kematiannya dianggap bunuh diri. Itu juga ketika Haram muda menunjukkan pria yang membunuh ayahnya, pria dengan tato laba-laba. Karena itu wajah luka menghilangkan tato tersebut. Sekilas Haram dalam kegelapan, tapi sepertinya dia masih hidup. Black tiba dan rekan-rekan detektifnya ingin mengirimnya pulang untuk beristirahat. Tetapi perhatian utama Black adalah menemukan wajah luka. Dia kesal ternyata nomor terakhir yang dipanggil Haram adalah saluran bantuan polisi. Tapi mereka mengabaikannya sebagian panggilan prank karena tidak mendapatkan alamatnya. Detektif Kotor Jari Hilang berkata bahwa Haram benar-benar membawa semua ini pada dirinya sendiri, karena dialah yang mencoba menangkap seorang pembunuh. Black pun marah dan meninju wajah detektif kotor itu. Karena tindakannya, Black diskors. Black mencuri beberapa bukti kasus Haram dan menyembunyikannya ke dalam jas. Black menelusuri catatan saksi mata orang-orang yang menelpon untuk melaporkan bahwa mereka tahu siapa wajah luka. Black ke rumah Haram mencari file tentang kebakaran yang juga memiliki foto bekas wajah luka dan masih dengan tato. Lalu dia masuk ke kamar mandi kantor polisi, mengejutkan Kwang Kyun yang ada di wastafel. Dia memberi Kwang Kyun file pembakaran dan memberitahunya tentang geng Tarantula wajah luka, meminta Kwang Kyun untuk memeriksanya. Geng Tarantula adalah jalan buntu karena geng itu tidak ada selama 20 tahun terakhir. Informan gangster menggerutu bahwa mereka sudah memberitahu polisi setahun yang lalu, dan Kwang Kyun menyadari bahwa Mogang telah mengunjungi mereka. Kwang Kyun bertanya kepada Manhu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki penipuan asuransi, dan Manhu mengatakan kepadanya bahwa itu bisa bertahun-tahun. Teori Kwang Kyun adalah bahwa Manhu menggunakan keterampilan pembunuh bayaran wajah luka untuk menyingkirkan Clara. Black lelah dan putus asa kembali ke rumah. Dia mempelajari telepon Haram yang rusak dan berdarah. Dia mendapat salinan rekaman Haram itu, di mana Haram terengah-engah mengatakan kepada mereka bahwa seorang pembunuh berantai akan membunuh orang lain. Tapi sebelum dia bisa memberitahu alamatnya, teleponnya pun tertutup. Di latar belakang, Black dapat mendengar seseorang memanggil bahwa mereka sedang mengumpulkan peralatan lama. Dia menuju ke rumah saudara iparnya wajah luka, menunggu truk peralatan lewat sesuai jadwal. Supir itu ternyata tidak lain adalah pria yang diselamatkan Haram dari tembakan. Black bertanya apakah dia melihat sesuatu yang aneh beberapa hari yang lalu. Pria itu ingat secara tidak sengaja menabrak truk yang diparkir secara ilegal. Pria itu mencoba menelpon, tetapi tidak ada yang menjawab. Black mendapatkan informasi yang dia hubungi dan melacaknya ke toko daging. Black dengan hati-hati memasuki ruang belakang tukang daging, menemukan lemari dengan genangan darah.
Kwang Kyun bertanya kepada ayah Mansu tentang jam tangan kupu-kupu, dan ayah Mansu tidak menjawab. Saat ayah Mansu mulai berbicara, keamanan Royal Group menyeret Kwang Kyun. Blake bertanya-tanya di mana Haram berada. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa setelah Haram mengunjungi saudara iparnya, dia menelpon polisi hanya untuk menyadari bahwa dia mendengar rekaman truk alat dalam penglihatannya tentang kematian wanita itu. Haram masuk ke rumah dan menemukan mayat wanita itu. Haram melihat wajah Luka sudah pergi. Haram mencuri sepeda di dekatnya dan bergegas mengejarnya. Dia menemukan truknya di hutan dan perlahan maju. Tapi dia mengejutkannya dari belakang dan melemparkannya ke bawah yang menyebabkan ponselnya jatuh dari sakunya. Sambil memegang pisau, dia menuntut untuk mengetahui mengapa wajah Luka membunuh ayahnya. Dia mencoba menusuk wajah Luka, tapi dia dengan mudah menghindarnya dan malah mencekiknya. Haram menggigit pergelangan tangannya dan mencoba menyerangnya lagi. Tapi saat itulah dia menikam perutnya. Haram di tempat persembunyiannya saat ini masih hidup, mencengkram lukanya. Blake melihat foto wajah Luka tentang korbannya dan menyadari bahwa ada tempat untuk 2 foto lagi yang hilang. Blake memeriksa barang-barang milik pria itu. Blake bertanya-tanya apakah Leo adalah korban berikutnya. Blake mendengar pintu terbuka, wajah Luka mengintip ke dalam, tetapi tidak melihat siapapun di dalam. Blake melompat keluar dari tempat persembunyian dan menyerangnya. Menekannya ke dinding saat dia menuntut untuk mengetahui di mana Haram berada. Wajah Luka melawan balik. Tato Black Reaper mulai bersinar. Wajah Luka menyadari dia pernah melihat tato semacam itu sebelumnya. Black akhirnya menang dengan menggantungkannya terbalik. Wajah Luka mengatakan bahwa Black tidak akan dapat menemukan Haram jika Black membunuhnya. Di truk, wajah Luka mengemudi. Wajah Luka mengaku dia tidak akan membunuh Haram jika dia tahu betapa pentingnya dia bagi Black. Bagaimanapun, berkat Mogang yang menyuruhnya berhenti minum obatnya, dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Saat itu, wajah Luka adalah zombie yang dibius. Ketika Mogang menuntut untuk mengetahui apakah dia yang membunuh Jun, Mogang mengakui bahwa dia pikir wajah Luka berada di balik semua itu. Tapi sejak itu dia mengetahui bahwa orang lain yang terkait telah dibunuh di Amerika setelah wajah Luka dirawat di rumah sakit. Mogang menyuruhnya untuk tidak minum obat apapun sejak saat itu sehingga dia akan waras. Sejak hari itu, dia diam-diam meludahkan pilnya. Dia menunggu Mogang, namun Mogang tidak muncul. Dia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Dia membakar foto Mogang dan Jun muda. Dia menikam direktur rumah sakit, menyalahkannya karena menjadi bagian yang membuatnya dirawat di rumah sakit. Dia disewa untuk mendapatkan kaset dari Clara, sehingga dia bisa mendapatkan pembayaran asuransi istrinya. Dia telah menemukan Clara di pabrik pewarna yang ditinggalkan, di mana syukurlah pukulan Mogang muda dengan skop hanya membuatnya pingsan. Wajah Luka meminta rekaman itu, dan Clara berkata dia tidak tahu di mana. Jun bersembunyi di dekatnya, membuat suara yang menarik perhatian wajah Luka. Itu memberi Clara kesempatan untuk menyerangnya, tetapi dia menikamnya di perut. Wajah Luka bersikeras dia tidak membunuh Jun. Wajah Luka berbohong bahwa dia telah menemukan rekaman itu. Dia berkata dia hanya akan menyerahkan rekaman itu setelah dia mendapatkan pembayaran asuransi. Dan begitulah dia berakhir di rumah sakit jiwa. Dia dengan gila memberitahu Black bahwa hanya ada satu orang yang tersisa. Hanya ketika bos pria itu menderita karena kehilangan orang yang dicintainya, maka wajah Luka akan membunuhnya. Black tersinggung oleh kegembiraan wajah Luka karena membunuh Haram. Black lalu meninjunya sampai truk berbelok dari jalan dan menabrak pohon. Melihat kesempatannya, wajah Luka berulang kali menikam Black. Manhu mendapat kabar bahwa para detektif telah mengeluarkan penggeledahan terhadapnya. Manhu kemudian dia mengambil arloji kupu-kupu dari laci arlojinya. Kwang Kyun ditelepon oleh ayah Manhu dan meminta untuk bertemu. Drama Leo sedang syuting di sana dan Jari Hilang mengawasinya dari lobi. Wajah Luka juga ada di sana, berpura-pura menjadi pekerja. Leo beristirahat setelah merekam adegan. Dia kemudian memakai penutup mata untuk tidur siang. Jari yang hilang masuk saat itu, berpura-pura menjadi bagian dari kru film dan meminta Leo untuk pergi. Manhu menerobos masuk ke kamar ayahnya, menuntut untuk mengetahui di mana salinan asli pembayaran asuransi wajah Luka. Wajah Luka memasuki ruangan tempat Leo tidur siang dan mengira dia akan menikam Leo. Tapi sebenarnya itu adalah Jari Hilang yang berpura-pura menjadi Leo. Dia meraih wajah Luka tepat saat Black berteleportasi masuk dari kamar mandi. Wajah Luka tertengun karena dia mengira dia telah membunuh Black.
Tapi tentu saja Black tidak bisa mati dan kekuatan penyembuhannya yang luar biasa. Manhu melemparkan jam tangan kupu-kupu kepada ayahnya. Manhu bersumpah untuk mengejar siapapun yang menghalangi semua upaya yang dia lakukan untuk melindungi Royal Group. Dia berteriak pada ayahnya untuk mati saja, dan dia mengambil bantal dari belakang kepala ayahnya. Kwang Kyun dan detektif lainnya tiba di rumah sakit. Mereka melihat wajah Luka berlari keluar dan mencoba menghentikannya. Wajah Luka mengambil pistol detektif. Wajah Luka membajak sebuah bus di mana penumpangnya termasuk ibu haram, Tiffany dan Hyojin. Black dalam pengejaran dan melompat ke mobil Kwang Kyun sehingga mereka bisa mengejar bus. Black mencoba melompat dari mobil Kwang Kyun ke bus. Suwan menemukan bahwa informan Misteri Mogang adalah putra dari penyelidik asuransi asli, orang yang pertama kali melihat klaim kebakaran dan asuransi wajah Luka. Penyelidik asuransi asli meninggal beberapa tahun yang lalu di Amerika. Detektif Kotor juga bergegas mengikuti bus dan dia dengan cemas bertanya kepada orang lain di telepon tentang apa yang akan terjadi pada para sandera. Mogang menempel ke jendela bus yang terbuka, mencoba memaksa wajah Luka keluar dari jalan. Tapi detektif Kotor itu berhenti di sampingnya dan menembak wajah Luka yang malah mengenai Black. Black menuntut wajah Luka memberitahunya di mana dia terakhir melihat Haram. Wajah Luka akan menjawab, namun detektif Kotor itu menembak wajah Luka yang membuatnya langsung terbunuh. Black melihatnya dikawal ke alam baka oleh Reaper-nya. Black berteriak mengejarnya untuk bertanya di mana Haram berada, tapi jiwanya terus berjalan pergi. Black mencengkram hatinya saat dia jatuh ke tanah. Di suatu tempat, Haram duduk tak sadarkan diri, masih memegangi perutnya. Black tiba-tiba tersentak sadar, dia ingat melihat kunci di tanah saat dia mencari Haram, dan kembali daerah itu dan menemukan gerbang tua berkarat di sebuah terowongan gerbang terkunci. Menerangi senter di dalam, dia melihat Haram. Dia menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk membengkokkan jeruji gerbang sehingga dia bisa masuk. Black dengan lembut menarik Haram ke dalam pelukannya, dan mengira dia sudah mati, dia diam-diam meminta maaf karena terlambat. Dia menyadari bahwa Haram masih hidup dan mencoba menyadarkannya. Namun Haram menjerit padanya, mendorongnya menjauh. Laboratorium kejahatan menemukan bahwa sebenarnya ada 2 jenis darah yang ditemukan di mana Haram ditikam, yang berarti bahwa 2 liter darah yang hilang berasal dari 2 orang yang berbeda. Orang lain itu adalah Mansu yang dibuai oleh Haram dengan protektif di lengannya. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa setelah wajah Luka menikam Haram, Mansu datang entah dari mana untuk mengatasinya. Mansu menempel padanya, mendesak Haram untuk melarikan diri. Tapi saat melihatnya menusuk Mansu, Haram berlari kembali untuk mencoba menyelamatkan Mansu. Setelah menjatuhkan wajah Luka ke tanah, Haram membantu Mansu melarikan sampai dia menemukan gerbang di terowongan. Dia mencoba untuk mengunci pintu gerbang hingga wajah Luka mendekat. Kunci gembok jatuh di sisi gerbang wajah Luka. Lalu wajah Luka membuang kuncinya. Ayah Manhu telah meninggal dan ibu Mogang dengan sedih memberitahu dokter yang merawat lainnya untuk menghubungi anak laki-lakinya. Saat itu ambulans tiba dengan Mansu, Haram dan juga Black. Mansu dalam kondisi terburuk, tidak sadarkan diri dengan luka tusuk. Mansu dilarikan ke ruang operasi dan Black melihat dari kejauhan saat Haram berlutut terisak. Suwan bergegas ke rumah sakit, lega karena Black baik-baik saja. Tapi Black membutuhkan bantuan dari Suwan. Saat Haram duduk di luar ruangan operasi, Suwan mendekat dan dengan lembut memberitahu Haram. Mansu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Haram harus fokus merawat lukanya sendiri sehingga dia bisa sehat saat dia bangun. Haram bangun dan terpincang-pincang keluar dari kamarnya dan menemukan ibunya ada di rumah sakit, dirawat setelah pembajakan bus. Ibu senang dan lega menemukan Haram hidup. Tapi Haram menunjukkan bahwa ibu tidak pernah peduli padanya sebelumnya. Kwang Kyun dan detektif lainnya menyerbu ke tempat persembunyian wajah Luka. Dan berkat informasi dari Black, Kwang Kyun tahu bahwa Leo adalah korban berikutnya. Operasi Mansu berjalan dengan baik
meskipun kondisinya tidak sepenuhnya stabil. Haram duduk di samping tempat tidur Mansu, mengingatnya, bertanya apakah dia melihat bayangan di sekitarnya saat terkunci di terowongan. Haram bilang dia tidak melihatnya. Mansu mengingatkannya bahwa dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melihat bayangan kematian dalam kegelapan. Jadi dia tahu dia pasti berbohong. Mansu menoleh ke Haram dan bertanya apakah dia akan berkencan dengannya atau setidaknya menjadi pacarnya sampai dia meninggal, dan dengan tulus mengakui bahwa dia menyukainya. Drama Leo sedang syuting di kantor polisi. Kwang Kyun bertanya apakah Leo pernah melihat wajah Luka, tapi Leo menunjukkan bahwa dia akan mengenalinya sebagai pengemudi Misu jika dia mengenal wajah Luka sebelumnya. Kwang Kyun kemudian bertanya apakah sesuatu yang aneh terjadi saat Leo sedang syuting di Royal Hospital, dan Leo menyebutkan bahwa jari hilang menyuruhnya keluar dari kamar tidurnya, tapi Leo mengatakan dia tidak ingat seperti apa bentuknya. Kwang Kyun bertanya apakah Leo memiliki hubungan dengan Mujin, dan Leo mengatakan bahwa dia menghabiskan masa kecilnya di Amerika. Setelah Kwang Kyun pergi, manajer Leo bertanya-tanya mengapa Leo mengatakan itu, karena dia pikir Leo pernah menyebutkan bahwa dia dibesarkan di Mujin. Berita terkini tentang kematian ayah Manhu menghentikan spekulasi para detektif. Haram menonton berita dari rumah sakit, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi saat terakhir kali dia melihatnya. Tidak ada bayangan kematian. Ibu Mogang memberi Kwang Kyun kunci yang dipegang ketua Oh saat dia meninggal. Dia tidak mau memberikannya kepada Manhu karena dia tahu bahwa Manhu terus menginginkan ayahnya mati agar Manhu bisa mengambil alih Royal Group. Haram bergegas ke sisi Mansu segera setelah dia mendengar dia sadar kembali. Pertanyaan pertama Mansu adalah apakah wajah Luka telah ditangkap. Black telah mengintai Haram selama ini, dan saat dia melihat di luar kamar Mansu, dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada wajah Luka. Haram tidak percaya bahwa wajah Luka sudah meninggal, karena Black telah berbohong padanya selama ini tentang menjadi Jun. Tapi Black praktis menyeret ke kamar mayat, sehingga dia bisa melihatnya sendiri. Haram menatap tubuh wajah Luka dengan marah dan tidak percaya. Haram berkata jika saja orang yang percaya padanya ketika dia masih kecil dan menunjukkan pria dengan tato laba-laba, semua ini tidak akan terjadi. Kwang Kyun menguping, terkejut menyadari bahwa Haram adalah putri pasangan lamanya. Beberapa hari berlalu, Mansu merasa lebih baik meskipun dia masih di rumah sakit. Haram merawatnya dan Mansu dalam hati merasa ngeri saat dia ingat memintanya untuk menjadi pacarnya sebelum dia meninggal. Kemudian dia dengan canggung mencoba untuk membuka percakapan mereka di terowongan, berpura-pura dia tidak ingat apa yang dia katakan. Haram melihat ibu kandung Mansu di lorong. Ibu kandung Mansu bergegas pergi dan Haram memperhatikan bayangan kematiannya. Itu berarti Hip Hop dan Joseon tidak jauh di belakang. Hip Hop masih ingin menemukan cara untuk meyakinkan Haram untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Black berjalan menembus Reaper untuk merenung di luar kamar Mansu. Black mengabaikan mereka, tapi ternyata Hip Hop dan Joseon memiliki alasan untuk khawatir karena mereka memperingatkan Black jika dia membunuh manusia, Black akan lenyap. Black kemudian pergi minum ketika dia hampir pingsan karena mabuk. Pemilik warung memanggil Suwan yang masih nomor 1 di panggilan cepat Mogang. Dia menganggap Suwan adalah Haram. Ketika Black akhirnya tertidur di kantor polisi, Kwang Kyun ditugaskan untuk menyeretnya pulang. Black bertanya-tanya mengapa dia bertingkah seperti ini. Kwang Kyun menunjukkan bahwa Black keluar dari mobil yang bergerak dan tertembak karena seorang gadis, dan menyatakan bahwa Black jelas sedang jatuh cinta. Ini adalah hari musim gugur yang cerah saat Haram mendorong kursi roda Mansu di sekitar taman. Mansu tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar menyukainya. Dia memintanya untuk menjadi pacarnya. Haram bersyukur karena Mansu menyelamatkan hidupnya, namun dia tidak merasakan hal yang sama tentangnya. Mansu menganggapnya karena Black, tapi Haram memprotes Black tidak ada hubungannya dengan itu. Kwang Kyun menemukan bahwa kunci ketua Oh adalah ke berangkas VIP, tetapi bank menolak untuk membukanya kecuali ketua Oh atau Mansu yang dinyatakan sebagai wakil ketua. Kwang Kyun bergegas ke rumah sakit untuk menanyakan Mansu apakah dia pernah melihat jam tangan kupu-kupu. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat sebelumnya. Kwang Kyun kemudian bertanya kepada Mansu tentang kunci berangkas, dan Mansu terkejut bahwa Kwang Kyun memilikinya. Kwang Kyun memberitahu Mansu bahwa dia satu-satunya yang bisa membuka berangkas sekarang karena ketua Oh telah meninggal. Mansu terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar
tentang kematian ayahnya. Mansu bertemu dengan Haram, menuntut untuk mengetahui mengapa dia mengatakan tidak ada bayangan kematian pada ayahnya. Dia menangis dalam kesedihan saat Haram meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia pasti telah salah mengira kamar rumah sakit Sangmin sebagai milik ketua Oh. Jadi dia memeriksa bayangan kematian pada orang yang salah. Saat Mansu duduk di depan peringatan ayahnya, dia mengatakan pada Haram bahwa dia tidak menyalahkannya. Black menolak untuk menerima bahwa dia sedang jatuh cinta, mengingatkan Hip Hop dan Joseon bahwa dia berhati dingin 444. Black tiba-tiba bertekad untuk melacak pecundang lagi, menyalahkan pecundang karena menempatkannya dalam situasi ini. Mansu membuka berangkas ayahnya, itu berisi rekaman video. Kwang Kyun menonton rekaman itu, tapi semua yang bisa kita lihat di layar adalah sosok wanita. Kwang Kyun menatap tak percaya. Kwang Kyun membawa rekaman itu ke anggota Kongres Kim, yang mengaku bahwa dialah yang awalnya merekam wawancara itu ketika dia bekerja di acara TV. Dia pergi ke bar Clara karena ada laporan tentang jaringan prostitusi dan menemukan Sun Yong di ruangan belakang. Anggota Kongres Kim memberitahu Sun Yong bahwa jika dia mengakui semua yang dia tahu, dia tidak akan diganggu lagi. Dia berjanji untuk menyamarkan suaranya dan wajahnya tidak terlihat. Anggota Kongres Kim mewawancarainya menggunakan kamera bar, khawatir Sun Yong akan berubah pikiran. Saat dia merekam, Sun Yong yang ketakutan mengakui bahwa ketua Oh adalah orang di balik cincin prostitusi, meskipun Byung Sik adalah orang yang mendanainya. Kwang Kyun tidak percaya bahwa anggota Kongres Kim tidak mempublikasi rekaman itu. Dia mengakui saat dia sedang membaca rekaman itu di kantor, laporan runtuhnya Mall Mujin menyebabkan semua reporter investigasi bergegas ke lokasi mall. Ketika kembali, kaset asli telah menghilang dari mejanya. Anggota Kongres Kim mencoba menemukan Sun Yong lagi, tetapi dia menghilang. Kwang Kyun menyadari bahwa ketua Oh disuap oleh Byung Sik untuk mengasuransikan Mall Mujin. Kwang Kyun bertanya-tanya, apakah ketua Oh benar-benar orang di balik semua ini, dan tidak mungkin menjadi orang yang membunuh Jin Suk karena ketua sedang terbaring di tempat tidur saat itu. Dia kemudian membagikan pesan suara yang diterima dari Komisaris Song tepat sebelum komisaris menemui nasibnya. Dia menganggap itu kecelakaan, tapi sekarang dia bertanya-tanya apakah kematian Komisaris Song itu disengaja. Itu cukup bukti untuk Kwang Kyun yang memerintahkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan lagi terhadap Manhu. Namun pengaruh dan kekuatan Royal Group berhasil membuat permintaan tersebut ditolak. Kepala Bong berpendapat bahwa mereka masih membutuhkan lebih banyak bukti seperti jam tangan kupu-kupu. Mansu masuk ke kantor polisi dengan kotak file 1997. Dia juga menyertakan foto salah satu selfie yang diambil mencakup foto koleksi jam tangan Manhu dan jam tangan kupu-kupu terlihat jelas. Manhu sedang rapat, Kwang Kyun menerobos masuk dengan surat perintah penangkapan dan mengawal Manhu keluar dengan borgol. Di ruang interogasi, Manhu bersikeras mengatakan bahwa dia tidak membunuh Jin Suk, bahkan dia tidak kenal. Kwang Kyun bertanya apakah Manhu atau ketua Oh yang menyewa wajah luka untuk membunuh Clara. Kwang Kyun terus menanyakan tentang hubungannya dengan Misu. Manhu menyangkal bahwa Misu adalah kekasihnya. Kwang Kyun menunjukkan kepadanya gambar pria dengan arloji kupu-kupu yang bertemu dengan Jin Suk. Manhu memprotes bahwa dia ada di tempat lain saat itu. Kecuali supir Manhu bersaksi bahwa Manhu membayarnya untuk mengambil cuti malam sehingga Manhu bisa mengemudikan mobil sendiri. Itu cukup bukti bagi para detektif untuk merasa puas bahwa Manhu adalah pelakunya. Sutai bertanya-tanya bagaimana Manhu terhubung dengan Leo. Suan mengunjungi Haram, mengakui bahwa Black tidak berbohong kepada Haram tentang menjadi Jun sehingga dia bisa menggunakannya. Suan mengakui bahwa hubungannya dengan Mogang sudah berakhir. Tapi ketika dia tahu dia kehilangan ingatannya, dia berpura-pura semuanya berjalan baik. Suan meminta Haram untuk tinggal di sisinya. Selama jamuan makan malam perayaan, Kwang Kyun dengan mabuk terhuyung-huyung ke kamar mandi, tanpa sengaja menabrak sekelompok wanita. Saat dia meminta maaf dan mengambil barang-barang mereka, dia melihat gantungan kunci menempel di salah satu dompet mereka. Itu membuatnya menyadari sesuatu dan dia bergegas keluar dari restoran. Hip Hop membuat rap, memuji Black pada pakaian bergayanya, karena Black akan mengucapkan selamat tinggal. Hip Hop bertanya-tanya, apakah ini berarti Black akan meninggalkan tubuh Mogang? Dan Black menjawab bahwa mereka harus memanggil pasukan kematian sekarang. Hip Hop bertanya pada Joseon, apakah ini berarti Black akan pergi tanpa menemukan tubuh aslinya? Tiffany dan Hyujin mengunjungi Mansu. Hyujin melihatkan video yang dia ambil tentang Black,
melompat ke bus, menuntut agar wajah luka memberitahunya di mana Haram berada. Kwang Kyun mencoba menelpon kepala Bong, tapi dia terlalu mabuk untuk menjawab, dan detektif kotor itu malah menjawab. Sotae kesal karena Kwang Kyun tidak menjawab teleponnya. Sotae mencoba menemukannya. Kwang Kyun berdarah dan terluka, merangkak keluar dari mobilnya yang terbalik terguling dari jalan ke jurang yang curam. Seorang pria menggantung arloji kupu-kupu di depan wajah Kwang Kyun. Mansu mengirimkan Haram salinan video Black menempel di bus. Black tiba di tempat Haram untuk memberitahunya bahwa dia berencana untuk pergi dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Haram tiba-tiba memeluknya, mengaku bahwa dia menyukainya bukan karena dia adalah Jun. Dia menyadari bahwa dia benar-benar menyukai untuknya. Black perlahan berbalik dan Haram mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah dia. Ibu Haram baru saja tiba di tempat Haram melihat tato Black. Ibu mengenali tato itu dan bertanya-tanya dalam ketakutan mengapa orang itu sekarang mengejar Haram. Rekaman wawancara Sun Yong bocor ke pers. Mansu tercengang mendengar bahwa ayahnya yang dia idolakan bisa terkena kasus dengan Sun Yong. Manhu juga dituduh membunuh Jin Suk untuk menutupinya. Senator Nam juga terlibat. Peluangnya untuk menjadi presiden sekarang tergencet. Mansu bertemu dengan Manhu saat ingin diberitahu bahwa video wawancara itu palsu. Manhu menunjukkan bahwa akan konyol untuk memasukkan rekaman palsu ke dalam berangkas dan menyimpannya selama 20 tahun. Manhu menyalahkan Mansu atas kebocoran tersebut karena Mansu adalah orang yang membuka berangkas dan memberikan rekaman itu kepada polisi. Mansu tak percaya, terkejut memikirkan bahwa ayahnya bertanggung jawab atas kematian mereka, termasuk kematian ayah Haram dan Jun. Kepala Bong senang bahwa hari ini adalah hari pertama pasukannya sebagai tim kejahatan kekerasan. Tapi dia mendapat telepon tentang Kwang Kyun dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Leo berpikir tentang kebohongan yang dia katakan pada Kwang Kyun bahwa dia dibesarkan di Amerika, meskipun dia benar-benar tinggal di Mujin. Leo membuka lemarinya untuk mengeluarkan sebuah buku yang mengatakan itu milik Kim Woo-sik dari sekolah dasar Mujin. Telepon flip lama dengan gantungan kelinci yang menjuntai darinya mulai berdengung dan Leo menjawabnya. Ini ayahnya. Haram menemukan Mansu di sebuah kedai kopi, terlihat sangat terguncang oleh pertemuannya dengan Manhu. Dia berterima kasih padanya karena membantunya bersatu kembali dengan Black. Black tiba di rumah Haram tepat saat dia pulang ke rumah. Dia mengingatkannya bahwa mereka seharusnya pergi kencan hari ini, dan sementara dia menunggunya untuk menyegarkan diri. Mereka pergi ke taman hiburan yang dalam hati Black berkata, taman hiburan adalah pintu gerbang bagi Reaper untuk memasuki dunia manusia. Jadi itu berita lama baginya. Tapi Haram selalu ingin pergi ke taman hiburan sejak dia dan ayahnya tersesat suatu malam dan dia menemukan taman hiburan yang tersembunyi di hutan. Ayahnya tidak diragukan lagi mengenali taman hiburan misterius sebagai gerbang Reaper, meyakinkan Haram bahwa mereka harus pergi ke tempat lain agar tim penyelamat bisa menemukan mereka. Black menyadari bahwa taman hiburan tersembunyi di hutan pastilah gerbang Reaper. Dia melihat seorang anak laki-laki dengan bayangan kematian mengikutinya dan tiba-tiba berbalik, mengalihkan pandangannya. Kegembiraan hari ini tiba-tiba hilang. Black memperhatikan Reaper mengikuti bocah itu, menyadari apa yang telah dilihat Haram. Haram merenungkan fakta bahwa karena dia menyelamatkan wajah luka, orang lain meninggal. Dia bersumpah untuk tidak pernah menyelamatkan siapapun lagi. Setelah dia menurunkan Haram di rumah, Black mendapat telepon panik dari kepala Bong. Telepon Black telah ditinggalkan di mobil sepanjang hari, yang memberitahu dia bahwa Kwang Kyun terbunuh dalam kecelakaan mobil. Black menghadiri pemakaman. Black mencoba meyakini dirinya sendiri bahwa itu bukan urusannya untuk begitu peduli pada manusia. Saat pelayat makan dan minum, detektif kotor menunjukkan bahwa tim kepala Bong terus mendapat masalah karena Kwang Kyun mengemudi dalam keadaan mabuk. Kepala Bong melemparkan dirinya ke detektif kotor itu. Black mengintervensi dengan melemparkan detektif ke seberang ruangan dan semua orang berhenti. Haram terkejut menemukan Black duduk di luar rumahnya dan dia mengatakan kepadanya bahwa Kwang Kyun meninggal. Saat Black menuju ke mobilnya, Ibu Haram tiba-tiba muncul dan memerintahkannya untuk menjauh dari putrinya. Dia menyebut Black sebagai Grim Reaper yang menyebabkan tatonya bersinar.
Ibu bilang dia tahu siapa dia dan akan memberitahu Haram. Tapi Black meraihnya dan menyeretnya ke gang terpencil sehingga mereka bisa berbicara secara pribadi. Ibu bilang dia tidak akan pernah membiarkan putrinya dibodohi seperti dia. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa saat tim pencari sedang mencari Haram dan ayahnya yang tersesat di hutan, ibu mendengar Haram memanggil bantuan dan bergegas ke suara putrinya. Dia melihat suaminya menarik Haram dari tebing. Saat dia melakukannya, tatonya bersinar. Ibu menatapnya ngeri, menuntut untuk mengetahui benda apa yang ada di lehernya. Dia memerintahkannya untuk menjauh dari Haram. Black menolak. Dia memerintahkan Black untuk pergi bersamanya, untuk memberitahu Haram kebenaran tentang siapa dia. Tapi Black mengancam ibu untuk merahasiakannya atau dia akan membunuh Haram. Dia tidak punya niat untuk terlibat dengan manusia dan memberitahu ibu untuk tidak ikut campur sampai Black pergi atas kemauannya sendiri. Hip Hop tercengang mendengar bahwa ayah Haram adalah seorang Reaper, tapi Black menuntut agar Joseon mengatakan yang sebenarnya. Joseon menjelaskan bahwa ayah Haram adalah 444 dari generasi Reaper sebelumnya. 444 itu bahkan lebih berhati dingin daripada Black dan dianggap sebagai 444 terbaik dari generasi manapun. Tapi ketika dia keluar mengumpulkan jiwa sendiri, dia menatap mata pengantin wanita menangisi suaminya yang sekarat dan akhirnya jatuh cinta padanya sehingga memiliki tubuh ayah Haram dan tinggal bersamanya. Itu berarti Haram adalah setengah Reaper, setengah manusia, dan menjelaskan mengapa dia bisa melihat Reaper tapi hanya sebagai bayangan kematian. Joseon menduga bahwa kemampuannya untuk melihat bagaimana orang akan mati pastilah mutasi karena dia setengah manusia. Black berasumsi bahwa pasukan kematian pasti telah membawanya dan menguncinya setelah tubuh ayah Haram terbunuh untuk kedua kalinya. Tapi Joseon dengan sedih mengatakan dia telah tewas. Itu mengejutkan Reaper lainnya karena satu-satunya cara agar Reaper binasa adalah dengan melukai manusia lain. Joseon mengatakan bahwa dia membunuh seseorang. Joseon memperingatkan Black untuk berhati-hati. Dia masih berencana untuk pergi begitu dia menemukan pecundang. Black tiba di kantor polisi mengungkapkan secara tidak sengaja merekam detektif yang mengatakan bahwa Haram seharusnya mati untuk membuat hidup lebih mudah bagi mereka. Berkat ancaman itu, Black secara resmi dipulihkan dan mengembalikan senjatanya. Black menunggu di luar rumah Haram. Dia dan Haram pergi ke rumah sakit di mana Leo sedang syuting sebuah adegan. Dia kesal ketika Black bertanya apakah dia melihat seseorang dengan bayangan kematian, karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi akan menyelamatkan siapapun. Kesal, Haram mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang memiliki bayangan kematian dan dia langsung pergi. Leo menyebutkan bahwa dia mendengar tentang kematian Kwang Kyun. Black masih kesal karena dia tidak bisa mengetahui di mana pecundang bersembunyi. Black menemukan Haram di toko musik. Black dengan hati-hati bertanya apakah dia masih marah padanya. Haram membeli salinan CD dan membawanya ke kolumbarium untuk meninggalkannya bersama Jun. Haram mengakui kepada Black bahwa dia melihat Jun pada hari dia meninggal. Haram muda melacaknya ke tempat dia menunggu Sunyong. Ketika Haram muda pergi untuk memberitahu ayahnya bahwa Jun ada di kota, dia melihat bayangan ayahnya yang membuatnya melupakan semua tentang Jun. Haram meminta Black untuk tidak pernah meninggalkannya seperti yang dilakukan Jun dan ayahnya. Tapi Black merenungkan fakta bahwa ibu Haram meninggalkan suaminya begitu dia tahu bahwa dia adalah seorang Reaper. Sesampainya di rumah, Black membuka kotak gitar Jun. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat gitar, dia berhasil memainkannya. Dia juga menemukan catatan dalam kasus itu yang mulai dia baca sebelum Joseon datang untuk memeriksanya. Joseon masih belum tahu mengapa Black tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Black tidak bisa tinggal di tubuh Mogang selamanya, terutama jika Haram akan terluka untuk mengetahui kebenaran seperti yang terjadi pada ibunya. Jadi Black memberitahu Joseon untuk memanggil pasukan kematian besok. Joseon bertanya-tanya apakah Black bisa meninggalkan Haram tanpa penyesalan. Ibu kandung Mansu menemukannya di rumah sakit, tapi Mansu tidak mau berurusan dengannya. Haram mengintari sudut dan melihat mereka berbicara, memperhatikan bayangan kematian wanita itu lagi. Haram di rumah sakit untuk memeriksa Mansu dan membawakannya bubur. Dia juga mengabaikan pertanyaannya tentang wanita yang dia ajak bicara. Tapi saat Haram bilang dia pikir wanita itu akan bunuh diri, Mansu duduk dengan prihatin. Black menyiapkan pidato perpisahannya kepada Haram, di mana dia berencana untuk memberitahu Haram bahwa dia atau Mogang
akan pindah kembali ke Amerika. Tapi cahaya berkilau menarik perhatiannya dan dia berteleportasi ke ruangan di seberang jalan untuk mencari tahu dari mana pantulan itu berasal. Dia melihat teleskop dipasang, terfokus pada rumah Mogang, dan bertanya-tanya apakah seseorang memata-matai dia. Foto-foto Mogang yang terpampang di dinding tampaknya mengkonfirmasi hal itu. Dan Black juga menemukan rekaman panggilan telepon Mogang. Black bertanya-tanya siapa yang akan memata-matai Mogang. Jari hilang tiba berbicara di telepon dengan seorang tentang Manhu, Kwang Kyun, dan informan Mogang. Black bergulat dengannya dan dia berhasil lolos. Black mengejarnya, tetapi segera dia harus berhenti. Black ambruk di tanah sekali lagi, mencengkram jantungnya saat dia mencoba mengatur nafas. Suan mengetahui bahwa Lee Byung-tae sebenarnya adalah pemilik restoran yang dia kunjungi. Black kembali ke kamar jari hilang tapi sudah kosong. Dia melihat foto yang terjatuh terjepit, lalu mengambilnya. Lee Byung-tae yakin bahwa Mogang pasti mendapatkan ingatannya kembali. Jari hilang berhenti di restoran, Byung-tae lalu bersembunyi. Byung-tae adalah orang yang menelpon dan memperingatkan jari hilang untuk tidak menyentuh Mogang, atau Byung-tae akan melepaskan rekaman videonya. Menyadari pelakunya orang lain selain Manhu atau Ketua Oh, Black memutuskan untuk menunda rencananya memanggil pasukan kematian. Black memasang papan korban di ruang bawah tanahnya, di mana dia meletakkan semua foto, semua orang yang telah meninggal. Juga foto Manhu dan pria misterius dengan jam tangan kupu-kupu. Saat dia membuat hubungan antara foto dengan tali, dia menyadari bahwa tidak semua orang yang dibunuh wajah luka karena balas dendam. Pria dengan jam tangan kupu-kupu pasti telah membunuh orang lain. Black berpikir Manhu awalnya bertanggung jawab, tapi sekarang menyimpulkan bahwa pasti ada 3 jam tangan di luar sana. Menelusuri kembali ke langkah Kwang Kyun pada hari dia meninggal, Black menemukan Kwang Kyun menghubungi seorang detektif di Mujin yang mengirim salinan file kasus lama yang diminta Kwang Kyun. Detektif sekarang menunjukkan kepada Black file asli yang menyertakan gantungan kunci kelinci sebagai bagian dari bukti. Black meminta untuk mencari bukti apapun di gantungan kunci. Suan mengunjungi Abu Jun, meminta maaf karena tidak cukup berani. Dia bertanya apakah dia bisa bergabung dengan Jun dan mengeluarkan jarum suntik. Black tiba dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mati sekarang dan memanggilnya Sun Yong. Suan terkejut bertanya apakah ingatan Mogang telah kembali. Dia menunjukkan padanya pick gitar yang dia temukan dalam kasus Jun. Dia membelinya untuk sebagai hadiah selamat tinggal ketika dia pergi ke Seoul. Dia menyerahkannya setumpuk foto semua korban dan kemudian gantungan kunci kelinci. Black mengungkapkan bahwa 20 tahun yang lalu, seorang petugas polisi, Kwang Kyun, pergi untuk menyelidiki panggilan tentang kekerasan seksual dan menemukan gantungan kunci di bilik telepon kosong. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sun Yong telah memanggil polisi untuk melaporkan pemerkosaan. Tapi sebelum dia bisa selesai, Clara meraihnya dan menyeretnya keluar dari bilik telepon. Black bertanya apakah pemilik gantungan kunci kelinci adalah orang yang memperkosanya. Dan Suan berlinang air mata sambil mengangguk. Kilas balik saat anggota Kongres Kim mewawancarai Sun Yong, dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengganti kasetnya. Dia menempelkan rekaman wawancara yang sudah selesai di tasnya dan mulai rekaman baru. Anggota Kongres Kim mengulurkan tangan untuk menghentikan rekaman pada kaset baru. Dia menanyakan satu pertanyaan terakhir, berapa banyak dia dibayar. Sun Yong ketakutan mencoba melawan ketika anggota Kongres Kim meraihnya. Tanpa sepengetahuan anggota Kongres Kim, ternyata kamera terus merekam. Sun Yong merobek gantungan kunci kelinci dari tas anggota Kongres dalam upaya untuk melawannya. Black menyadari bahwa rekaman Sun Yong adalah yang dicari semua orang. Suan tidak tahu di mana itu, tetapi ketika wajah luka mengancam Sun Yong dan Clara, Jun muncul dengan rekaman di tangannya. Sun Yong telah menemukan Jun di tengah jalan ditabrak mobil. Ketika dia melihat mobil polisi menuju ke arah mereka, dia melarikan diri. Suan yakin bahwa anggota Kongres Kim adalah orang yang menabrak Jun dengan mobilnya dan mengambil rekaman itu. Ternyata anggota Kongres Kim menemukan tubuh Jun setelah dia dilindas. Dia mencari rekaman tetapi tidak menemukannya. Suan berkata bahwa Mogang tahu di mana rekaman itu dan memainkan pesan suara yang ditinggalkan Mogang pada hari dia meninggal. Suan memohon Black untuk mengingat di mana rekaman itu, tapi karena dia bukan Mogang, tentu saja dia tidak ingat. Suara keributan di tempat lain di kolumbarium menarik perhatian mereka. Black dan Suan menonton saat anggota Kongres Kim menyatakan bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden. Suan memberitahu Black
bahwa dia harus menghentikan anggota Kongres apapun yang terjadi. Black bertanya-tanya di mana rekaman itu berada. Sebuah kilas balik menunjukkan Mogang mengetahui bahwa peramal muda mengambilnya. Beberapa jam sebelum dia meninggal, Mogang tiba di rumah Haram untuk mencari rekaman itu. Kembali ke hari ketika Mogang ditembak, dalam perjalanannya untuk menjemput Ibu Sandra asli dari mall, Byung Tae menelpon Mogang di telepon rahasia, membiarkan dia tahu bahwa menemukan anak berkacamata hitam adalah orang yang mengambil rekaman itu. Mogang menyadari itu pasti Haram dan dia pergi ke rumahnya untuk mencari rekaman itu. Mogang menemukan foto Haram muda dengan Jun, menyadari bahwa Haram memang sama dari masa kecil saudaranya. Mogang mendapat telepon dari seseorang. Mogang melakukan beberapa pemetik kunci elektronik yang bagus untuk masuk ke kamar Hotel Leo. Beberapa menit berlalu sebelum Mogang meninggalkan hotel. Dia tampak benar-benar linglung. Saat Mogang keluar dari hotel, dia ditangkap oleh tentara yang menyanderanya. Mogang berpikir pada dirinya sendiri bahwa mungkin lebih baik jika dia mati di sini dan tidak repot-repot melawan. Setelah peluru mengenainya, Mogang tiba-tiba dengan putus asa menyadari bahwa dia belum bisa mati. Dia perlu bertanya bagaimana orang itu bisa melakukan hal seperti itu. Pada hari ini, Black kembali ke mall dan menatap tempat Mogang ditembak. Dia tahu bahwa Mogang mengetahui tentang rekaman itu. Jika Mogang memiliki rekaman itu, dia akan pergi untuk menangkap anggota Kongres Kim. Leo menonton video dirinya di kamar mandi hotel dengan Mogang sejak hari itu. Leo memperingatkan Mogang bahwa mengungkapkan rekaman ayahnya akan membahayakan Mogang. Leo mempelajari gantungan kelinci di teleponnya. Anggota Kongres Kim terkejut menemukan Black di kantornya. Black dengan santai mengatakan bahwa ingatannya mulai kembali dan bertanya apakah anggota Kongres Kim mengingat seperti apa rupa Sun Young karena dialah yang mewawancarainya. Black kemudian memberi selamat kepada anggota Kongres yang mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah Black melangkah keluar, anggota Kongres Kim menelpon seseorang memberitahu mereka bahwa ingatan Mogang kembali. Black kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa informan polisi anggota Kongres Kim dan membidik detektif kotor itu. Sekarang mereka tidak dapat didengar oleh informan anggota Kongres Kim. Black mengisi para detektif dengan teorinya bahwa anggota Kongres berada di balik semua kematian termasuk kematian Kwang Kyun. Setelah Kwang Kyun mabuk tersandung ke restoran lain malam itu, salah satu gantungan kunci kelinci mengingatkannya pada yang dia lihat di rekaman wawancara di tes anggota Kongres Kim yang juga mengingatkan Kwang Kyun dari yang dia temukan di telepon 20 tahun yang lalu. Kwang Kyun pergi untuk bertanya kepada anggota Kongres Kim tentang gantungan kunci kelinci dan anggota Kongres mengatakan bahwa putranya membuatnya untuknya. Kwang Kyun berpura-pura mabuk meminta segelas air kepada anggota Kongres. Setelah anggota Kongres pergi untuk mengambilnya, Kwang Kyun mengobrak-abrik meja pria itu dan memanggil seseorang untuk mencari daftar keluarga Leo untuk melihat apakah dia terkait dengan anggota Kongres Kim. Detektif kotor itu segera memberitahu anggota Kongres Kim untuk memberitahu dia apa yang sedang dilakukan detektif lain. Saat Kwang Kyun kemudian mencoba memanggil taksi, anggota Kongres Kim menabrak Kwang Kyun dengan mobilnya. Dia kemudian mengantar detektif yang terluka itu ke tempat di mana jari hilang mengemudikan mobil Kwang Kyun dari jalan untuk membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Anggota Kongres Kim menunjukkan Kwang Kyun jam tangan kupu-kupu dengan bangga bahwa dialah yang sebenarnya dicari oleh Kwang Kyun. Kwang Kyun kesakitan menarik borgolnya untuk mencoba menangkap anggota Kongres Kim. Para detektif sangat marah mengetahui bahwa anggota Kongres Kim bertanggung jawab atas kematian Kwang Kyun. Mereka bertekad untuk menangkap anggota Kongres, tetapi karena dia adalah calon presiden yang dihormati, mereka akan membutuhkan bukti yang kuat seperti rekaman yang hanya diketahui oleh Mogang. Saat dia naik bus, Haram mengenali wanita dengan bayangan kematian dari rumah sakit, berdiri di sudut jalan dengan tanda yang mengatakan bahwa anaknya yang seorang prajurit tidak tertekan. Haram juga melihat Mansu berdiri di dekatnya, memperhatikan wanita itu. Black berpikir bahwa mereka mungkin dapat menemukan kaset yang hilang tanpa ingatan Mogang, karena Byung Tae juga mengetahuinya. Detektif menuju ke Mujin, karena berkat Suwan, mereka tahu Byung Tae baru-baru ini meninggalkan restoran tempat obatnya tertinggal. Black mengatakan akan lebih cepat jika dia pergi secara terpisah, karena Black akan teleportasi. Tetapi Black dipaksa untuk naik. Byung Tae menuju ke Seoul, karena dia sekarang tahu disitulah Haram berada. Sepanjang jalan,
Dia melihat jari hilang membuntutinya. Byung Tae mencoba mengebut dan berbelok di jalan dan hampir menabrak mobil detektif yang menuju ke arah berlawanan menuju Mujin. Sedih karena mereka tidak menemukan Byung Tae di Mujin, para detektif kembali ke rumah. Kepala Bong mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan rekaman itu adalah jika Mogang mendapatkan ingatannya kembali. Mereka mencoba banyak cara yang lucu dan salah arah untuk memaksa Black mendapatkan kembali ingatannya. Black terganggu oleh gangguan mereka, tapi menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki akses ke kenangan Mogang, karena ia memiliki akses ke jiwa Mogang. Dia memerintahkan Joseon untuk menyeret jiwa Mogang. Di pagi hari, para detektif tiba di kantor polisi, dan Mogang kembali. Para detektif senang bahwa semua upaya gila mereka telah berhasil memulihkan ingatan Mogang. Tapi sepertinya Mogang tidak tahu apa yang terjadi sejak kecelakaannya, karena dia melihat meja kosong Kwang Kyun dan bertanya apakah Sun Bae-nya dipromosikan. Semua orang di kantor bingung melihat Mogang yang mengenakan kaos warna pastel, sopan, dan hormatnya telah kembali. Detektif kotor segera melapor kepada anggota Kongres Kim bahwa Mogang telah mendapatkan kembali ingatannya. Mengenai di sekitar kantor polisi adalah jari hilang, yang sengaja mendengar Mogang memanggil Byung Tae, membiarkan dia tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil rekaman itu. Jari yang hilang mengikuti Mogang dan melihatnya mengambil rekaman video dari penggadaian dan segera memanggil anggota Kongres Kim untuk memberitahu dia bahwa rekaman itu telah ditemukan. Anggota Kongres Kim melakukan kunjungan mendadak ke Suwon. Anggota Kongres memiliki panggilan video Suwon Mogang sehingga Mogang dapat melihat bahwa dia disandra oleh anggota Kongres Kim. Mogang setuju untuk bertemu. Mogang terkejut saat melihat detektif kotor itu bersama mereka. Tapi saat detektif melucuti senjata Mogang, dia menyombongkan diri bahwa dia memiliki mimpi besar dan anggota Kongres akan melihat bahwa dia menjadi kepala suatu hari nanti. Detektif kotor menyeret Suwon keluar dari ruangan dan anggota Kongres Kim meminta untuk melihat rekaman itu. Mogang memasukkannya ke dalam VCR sehingga anggota Kongres dapat memverifikasi apakah itu nyata. Tapi Mogang mematikannya. Anggota Kongres Kim terkesan bahwa video itu benar-benar ada. Dia bertanya bagaimana Mogang menemukan rekaman itu di tempat pertama. Tapi Mogang tidak menjawab dan malah dengan marah menunjukkan bahwa anggota Kongres Kim tidak pernah bermaksud untuk menayangkan wawancara Sun Yong. Mogang menuduhnya bertanggung jawab atas awalnya memalsukan kematian Byung Sik, suatu prestasi yang membuatnya mendapatkan kepercayaan Ketua Oh dan Byung Sik. Saat itulah mereka bertiga mendapatkan jam tangan kupu-kupu desainer yang serasi. Anggota Kongres Kim telah merencanakan untuk membunuh Wajah Luka, tetapi karena dia terus mengatakan bahwa dia memiliki rekaman itu, tetapi hanya akan menyerahkannya setelah dia mendapatkan pembayaran asuransinya. Anggota Kongres Kim mengurungnya di rumah sakit jiwa. Wajah Luka memasuki gedung yang terbakar untuk mencoba membunuh anggota Kongres. Anggota Kongres Kim menjatuhkannya dan membiarkannya terbakar, tetapi dia akhirnya diselamatkan oleh Haram. Ketika Jin Suk meminta $1 juta untuk rekaman itu, anggota Kongres Kim membunuhnya begitu diketahui bahwa dia sebenarnya tidak memiliki rekaman itu. Kemudian anggota Kongres membunuh Komisaris Song setelah Komisaris mengatakan kepadanya bahwa dia pikir Manhu bertanggung jawab atas kematian Jin Suk. Karena anggota Kongres tidak bisa menyalahkan Byung Sik atas kematian Jin Suk, dia memutuskan untuk menggunakan Manhu. Suara Mogang penuh dengan kemarahan saat dia menyalahkan anggota Kongres Kim karena membunuh Kwang Kyun, karena detektif telah mengetahui kebenarannya. Anggota Kongres Kim terkesan dengan kemampuan dedukatif Mogang, dan dia mengakui bahwa dia memang berada di balik semua kematian itu. Tapi dia masih bertanya-tanya di mana Mogang menemukan rekaman itu. Dia mencibir bahwa dia tidak dapat menemukan rekaman itu ketika dia menggeledah tubuh Jun. Mogang meraih kerah anggota Kongres Kim, menuntut untuk mengetahui mengapa dia membunuh Jun. Anggota Kongres bersikeras bahwa Jun sudah mati ketika anggota Kongres menemukannya. Jika Mogang tidak percaya padanya, dia bisa bertanya pada Ayah Haram karena dia juga terobsesi untuk menemukan pembunuh Jun. Marah, anggota Kongres terus memukuli Mogang. Saat Mogang menggeliat kesakitan di lantai, anggota Kongres Kim memanggil jari hilang memerintahkannya untuk membunuh Mogang dan Suwon. Anggota Kongres Kim mengambil rekaman video dan meninggalkan ruangan. Tapi ketika dia berjalan keluar, tepat sekelompok polisi dan detektif dengan senjata mereka menunjuk ke arahnya, bersama dengan kamera video. Anggota Kongres mencoba untuk merobek film dari kaset dan memakannya.
Tapi dari ruangan penyimpanan muncul Black. Black nyengir saat dia memberitahu anggota Kongres bahwa film itu tidak dapat dimakan. Lalu menunjuk ke kamera, mengatakan bahwa ayah Sungchul mengajarinya sesuatu. Selama ini ada siaran live streaming dari kamera tersembunyi di ruang penyimpanan. Seluruh publik menyaksikan anggota Kongres Kim mengakui semua pembunuhan dan perbuatan buruk yang mengerikan. Ketika Black meninju wajah anggota Kongres Kim, Sute melangkah di depan kamera dan berpura-pura ada kesulitan teknis. Black terus memukulnya, mendedikasi setiap pukulan untuk orang-orang yang meninggal karena dia. Black mengatakan bahwa Kepala Bong adalah aktor yang sebenarnya. Kembalinya Mogang, semuanya bohong, karena Joseon memberitahu Black bahwa dia telah mengirim jiwa Mogang ke alam baka. Black merasa frustasi pada awalnya, kemudian menyadari bagaimana mereka bisa menangkapnya. Kepala Bong dan Sotai terkejut ketika melihat Mogang berdiri di depan papan korban pembunuhan. Berdasarkan fakta bahwa dia mengenakan hoodie karakter kartunnya yang biasa. Tetapi begitu dia berbicara, jelas itu masih Black. Black datang dengan ide untuk merekam video baru, adegan yang cukup untuk meyakinkan anggota Kongres Kim bahwa mereka memiliki rekaman aslinya. Kepala Bong yang malang diberi peran sebagai Sun Yong dan Sute berperan sebagai anggota Kongres. Menampar wajahnya, dia juga harus menanggung kakinya yang di-wax. Tuan adalah orang yang menyetujui semua ini, menggunakan ingatannya tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya upaya mereka itu cukup dapat dipercaya, dan mereka mampu menjebak anggota Kongres Kim. Jari hilang kesal karena anggota Kongres telah ditangkap, dan dia memindahkan arloji kupu-kupu dari tempat persembunyian di kantor anggota Kongres, tepat sebelum Kepala Bong dan anak buahnya tiba untuk mencoba dan menemukan arloji itu. Tentu saja pencarian mereka sia-sia. Black mengantar Swan pulang. Swan berencana untuk pindah ke Chicago dan memulai hidup baru di sana. Di ruang interogasi, anggota Kongres Kim menggerutu bahwa mereka masih tidak memiliki bukti yang memberatkannya, karena mereka tidak dapat menemukan arloji kupu-kupu. Manhu marah karena anggota Kongres membunuh ayahnya. Black berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Dia sudah menemukan pelakunya, jadi sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Ara menemukan Mansu bersembunyi di luar kantor polisi. Dia berkata, ibu Mansu masih punya kesempatan. Ara memberitahu Mansu bahwa ibu kandungnya akan gantung diri besok jam 3 sore. Di pagi hari ibu Mansu berada di tempat biasanya. Hip Hop dan Joseon juga ada di sana tentu saja. Tapi mereka terkejut ketika Reaper lain muncul, itu adalah putra wanita itu. Ara melihat catatan ibu Mansu tentang kematian putranya. Dia percaya bahwa putranya bukan bunuh diri karena depresi. Dokter tentara yang menemukan tubuh putranya awalnya melaporkan bau mentol di bagian pribadinya. Namun kemudian dokter mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa bau mentol berasal dari tambalan pereda nyeri milik dokter sendiri yang telah ia kenakan saat memeriksa tubuh. Black menurunkan foto semua korban untuk menghancurkan mereka sebelum dia pergi. Black memerintahkan Joseon untuk memanggil pasukan kematian besok. Black membolak-balik foto tubuh Jun yang diambil pada malam dia temukan tewas di jalan, dan menyadari bahwa tidak ada bekas luka di tangan anak itu, seperti yang Haram katakan seharusnya. Dia juga melihat tanda lahir di punggung anak itu. Haram mengenali dokter tentara sebagai salah satu dokter Royal Group yang dia tahu memiliki alergi parah terhadap mentol. Dia bertemu dengan dokter yang menggeretak bahwa dia tidak memiliki alergi apapun. Tapi saat Haram menampar pads penghilang rasa sakit padanya, kulitnya langsung melepuh. Itu berarti dia pembohong besar, dan Haram bertekad untuk mengungkapkan bahwa kesaksiannya yang direvisi itu salah. Haram menabrak orang yang telah memperingatkannya untuk tidak main-main dengan kehidupan orang lain. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan yang sama dengan dia. Dia bisa melihat bayangan kematian. Sebelumnya dia seperti Haram dan mencoba menyelamatkan orang yang dia lihat dengan bayangan kematian. Tapi ketika dia menyelamatkan nyawa seorang pilot dengan mencegahnya melakukan bunuh diri, pilot itu kemudian melakukan bunuh diri dengan menyebabkan kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat yang sama yang Haram coba cegah di episode pertama. Setelah pria itu menyadari bahwa semua orang di penerbangan itu mati, dia menusuk matanya karena dia tidak bisa lagi memikul tanggung jawab untuk melihat bayangan kematian. Black mengkonfirmasi dengan Ibu Jun bahwa anak itu tidak memiliki tanda lahir di punggungnya. Black berhenti di dekat kolumbarium. Bertanya-tanya, abu siapa yang ada di dalam guci jika bukan Jun. Black juga bertanya-tanya, di mana tubuh Jun sebenarnya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Jun mungkin sebenarnya masih hidup. 너 어디 있는 거야? 살아있는 거야?
Black meneliti kematian Jun, meyakinkan bahwa mayat yang ditemukan di jalan bukanlah Jun yang sebenarnya. Black secara singkat bertanya-tanya mengapa seseorang dengan sengaja menukar tubuh. Dengan anggota Kongres Kim tertangkap, Haram sekarang aman, jadi Black akhirnya bisa kembali ke dunia bawah. Tapi Joseon berspekulasi bahwa Jun masih hidup, tetapi disembunyikan oleh seseorang yang ingin melindungi Jun. Hip Hop mencemooh teori Joseon, tapi Black menyadari bahwa jika dia bisa menemukan Jun hidup-hidup, itu akan membuat Haram senang bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Black mempertanyakan Ibu Mogang tentang penyelidikan asli, bertanya-tanya mengapa dia tidak melakukan otopsi pada tubuh Mogang. Ibu Mogang mengatakan bahwa tubuhnya rusak parah karena dilindas. Dia tidak ingin merusaknya lebih jauh. Black tahu Ibu Mogang diinterogasi 20 tahun yang lalu, itu berarti ayah Haram yang sedang menyelidiki kasus ini pasti tahu tentang tubuh yang ditukar. Black pergi ke Ibu Haram untuk mengkonfirmasi kapan ayah Haram meninggalkan Haram muda bersamanya. Black mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin Black meninggalkan Haram sendirian, maka dia harus membantunya. Ibu dengan enggan mengaku bahwa itu adalah 4 malam setelah Mall Mujin runtuh, dan dia terkejut betapa cemasnya saat mengantar Haram bersamanya. Saat Haram bangun keesokan paginya, dia ketakutan, putus asa untuk pergi ke ayahnya karena dia memiliki bayangan kematian. Ibu bergegas ke Mujin untuk memeriksanya dan menemukannya di rumah sakit, sedang berbicara dengan dokter. Ketika dia menyadari bahwa ayah Haram masih hidup, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang bayangan kematian. Black menyadari bahwa ayah Haram memiliki 4 hari setelah tubuh Jun ditemukan untuk menyelidiki tabrak lari tersebut. Ibu tidak tahu tentang apa yang dibicarakan dokter itu dengan ayah Haram, dan tidak memiliki apapun yang bisa membantu Black kecuali beberapa barang yang Haram simpan. Black berteleportasi ke kamar Haram dan mencari di sekitar sampai dia menemukan dompet ayahnya. Dia mengeluarkan foto Haram dengan ayahnya. Dia melihat plat nomor di belakang salah satunya. Detektif menemukan kendaraan milik dokter menyeramkan yang melaporkannya hilang 20 tahun lalu. Hari kecelakaan Jun terjadi. Black pergi ke dokter menyeramkan untuk menanyakan tentang mobil yang hilang, dan dia mengatakan bahwa dia sibuk di rumah sakit setelah Mall Mujin runtuh. Dan ketika dia kemudian ke tempat parkir, mobilnya sudah hilang. Black bertanya apakah dia ingat melihat ayah Haram sebelumnya, tapi dia mengaku bahwa saat dia berbicara dengan detektif tentang mobil yang hilang, dia tidak ingat itu siapa. Black bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang mayat yang hilang, tapi dia mengatakan belum pernah mendengar hal itu. Ini 1 jam sebelum ibu kandung Mansu akan gantung diri, dan Haram bertekad untuk membuktikan bahwa dokter yang menemukan tubuh anak itu alergi mentol. Tapi saat Haram mengingat peringatan seseorang tentang bermain-main dengan kehidupan orang-orang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, Haram berbalik dan berjalan pergi, menolak untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Leo menghindari pers di rumah sakit yang semuanya bertekad untuk mendapatkan cerita tentang dia menjadi putra anggota Kongres Kim. Leo melihat dokter menyeramkan menuju mobilnya. Black menyadari bahwa tidak masuk akal bagi anggota Kongres Kim untuk membunuh ayah Haram karena menyelidiki tabrak lari. Karena siapapun yang mencuri mobil dokter menyeramkan 20 tahun yang lalu adalah pelakunya. Saat Black merenungkan semua ini, dia melihat pecundang berjalan melewati tempat parkir rumah sakit. Black berlari mengejar seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika pecundang mencoba untuk keluar dan berteleportasi, Black menyadari bahwa itu adalah ide yang bagus dan melakukannya terlebih dahulu. Keluar dari kontainer tepat saat pecundang mencoba memasukinya. Black meraih leher pecundang dan menuntut untuk mengetahui tubuh apa yang telah digunakan pecundang. Tetapi sebelum pecundang dapat menjawab, sebuah mobil menabrak Black dengan kecepatan penuh dan menyebabkan dia pingsan. Haram berjuang dengan keinginannya untuk menyelamatkan Ibu Mansu. Sementara itu beberapa menit sebelum jam 3 sore, Ibu Mansu bersiap untuk gantung diri. Mansu bergegas masuk untuk mencoba menyelamatkannya. Hip Hop dan putra wanita itu, Kyung-soo, juga mengintip dari kamar mandi. Kyung-soo menyadari bahwa Mansu pasti kakak laki-lakinya. Saat itu Haram berlari untuk membantu Mansu. Joseon, Hip Hop, dan Kyung-soo bergegas keluar. Kyung-soo meminjam tubuhnya sendiri untuk melihat ibunya. Dan ketika Joseon memerintahkannya untuk kembali, Kyung-soo tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Ketika Joseon mengatakan mereka harus memanggil pasukan kematian untuk mengeluarkannya, saat Mansu duduk dengan ibunya, dia melihat berita tentang pengakuan dokter bahwa dia berbohong tentang kematian Kyung-soo. Black terbangun di rumah sakit kesal karena seseorang mencoba membunuhnya lagi. Dia juga kesal karena pecundang akan lebih sulit ditemukan karena pecundang tahu bahwa Black ada di dalam tubuh Mogang.
dan Black tidak bisa keluar dari tubuh Mogang, padahal Black seharusnya bisa meninggalkan tubuh Mogang setiap kali Mogang mati lagi. Hip Hop ke kamar rumah sakit Black bersemangat dengan penemuannya bahwa Reaper tidak dapat melarikan diri dari tubuh mereka sendiri. Black menolaknya menunjukkan bahwa dia ada di tubuh Mogang dan dia bukan Mogang. Dokter menyeramkan menguping dan sepertinya menyadari sesuatu saat Black mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Haram muncul untuk memeriksa Black, tapi melihat bayangan kematian di dalam tubuh dokter menyeramkan. Saat Black mendengarnya menyebutkan bayangan kematian, dia mengejar dokter menyeramkan. Black meraihnya dan mengarahkan pistol ke arahnya, menuntut pecundang untuk keluar dari tubuh dokter menyeramkan. Seorang Reaper melompat keluar dari tubuh dokter menyeramkan, tapi itu bukan pecundang. Sebaliknya itu adalah Reaper wanita tua yang telah buronan selama 100 tahun dan ada dalam daftar paling dicari pasukan kematian. Dia bisa menghindari pasukan kematian karena dia sering berganti tubuh. Black mengenalinya dari poster, lalu Black menanyakan apakah dia bekerja sama dengan pecundang untuk mencoba dan membunuh Black. Wanita tua itu terkekeh saat kilas balik menunjukkan bahwa dia sebagai dokter menyeramkan memang menabrak Black. Karena ketika tubuh mati untuk kedua kalinya, Reaper melupakan semua yang terjadi selama mereka merasuki tubuh. Tapi tentu saja, tidak demikian halnya dengan Black di tubuh Mogang. Saat Black mengancam untuk menyerahkannya, wanita tua itu mengatakan bahwa dia tahu apa yang ditanyakan ayah haram kepada dokter menyeramkan 20 tahun yang lalu saat dia menyelidiki mayat yang ditukar. Ayah haram ingin tahu tentang pergelangan tangan yang terputus dan dokter menyeramkan dengan gugup mengatakan kepadanya bahwa banyak mayat yang mereka lihat sejak keruntuhan kehilangan anggota badan. Tapi wanita tua itu dalam tubuh pasien pada waktu itu bisa melihat bahwa ayah haram tidak yakin dan bahwa dia mencurigai dokter menyeramkan menukar mayatnya. Wanita tua itu melihat dokter menyeramkan meringkuk di lemari persediaan. Wanita tua itu memutuskan untuk membuatnya overdosis dan mati agar dia bisa mengambil alih tubuh dokter menyeramkan. Black ngeri mengetahui bahwa wanita tua itu dapat menghindari ditangkap oleh pasukan kematian karena dia telah membunuh orang untuk menggunakan tubuh mereka. Black mengingatkannya bahwa jika Reaper membunuh seseorang, mereka akan binasa yang merupakan hukuman maksimum. Tapi wanita tua itu membalas bahwa binasa bukanlah hukuman maksimal. Kemudian dia memberitahu Black bahwa dia tahu di mana tubuh Jun sebenarnya dan dia punya bukti. Dia hanya meminta agar Black tidak melaporkannya ke pasukan kematian. Berkat informasi wanita tua itu, Black berteleportasi ke kamar Leo dan mencari barang-barang milik Leo. Dia menemukan laptop dengan video Leo dan Mogang di kamar mandi hotel. Setelah dia menontonnya, dia memutuskan bahwa dia mungkin menemukan lebih banyak bukti di rumah sakit Mujin. Tetapi ketika dia sampai, dia tiba-tiba teringat akan mengemudi, jadi dia berbalik dan menemukan sebuah pusat kesehatan terbengkalai yang ditutup pada tahun 1995. Dia dengan hati-hati berjalan melalui gedung ke ruang operasi yang telah lama ditinggalkan. Dia tiba-tiba membayangkan dokter menyeramkan dan ibu Mogang berdiri di atas tubuh Jun di meja operasi. Black menelan rasa jijiknya saat dia terhuyung-huyung keluar dari gedung lalu muntah. Black berjalan melalui lapangan ke tebing. Itu adalah adegan pembuka dari episode pertama. Dan kemudian dia menyelam dari tebing untuk menemukan mobil di dalam air dan memecahkan jendela penumpang dan meraih mayat sambil berteriak, apakah ini benar-benar aku? Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Mogang muda mengalami masalah jantung, tetapi sulit menemukan donor karena golongan darah Mogang sangat langka. Jun menunjukkan bahwa mereka memiliki golongan darah yang sama. Ini pertemuan pertama mereka sebagai saudara resmi. Ketika ibu Mogang kembali ke Mujin untuk konferensi medisnya, kedua anak laki-laki menghabiskan waktu mereka di Mujin, berkeliaran dan menggali kapsul waktu Jun dan Haram telah dikuburkan. Jun memutuskan untuk mencari Sun Yong untuk memberinya CD sebagai hadiah ulang tahun. Ketika dia menyadari dia tidak di rumah, dia merekam pernyataan selamat ulang tahun. Jun memasukkan kaset video ke dalam ranselnya dan pergi mencari Sun Yong. Dia bertemu dengan Nyonya Huang yang menggerutu karena Clara menyeret Sun Yong ke suatu tempat. Jun bergegas menemukannya dan Mogang mengikutinya. Jun menemukan Sun Yong di pabrik pewarna yang ditinggalkan, dipukuli oleh Clara karena diminta untuk mengetahui di mana rekaman itu. Jun turun tangan tapi Mogang meraih skop dan menjatuhkan Clara. Jun kabur dengan Mogang, tapi Mogang jantung lemah, berarti dia tidak bisa lari lama-lama. Jun memeriksa ulang bahwa Mogang tidak membunuh Clara, tapi malah mendapati wajah luka menuntut untuk mengetahui di mana Clara menyembunyikan rekaman itu. Wajah luka menikam Clara yang mengejutkan Jun dan Sun Yong. Sun Yong meraih Jin Suk untuk melarikan diri.
Sementara Jun mengikuti dan mengalihkan perhatian wajah Luka dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki rekaman itu. Jun bersembunyi di pabrik bersama Mogang, tapi wajah Luka menemukan mereka dan menangkap Jun. Mogang melawan dengan membanting batu bata ke wajah Luka, dan Jun mengatakan bahwa Mogang harus pergi ke jalan dan menemukan seseorang untuk memanggil polisi. Sementara Jun terus memancing wajah Luka. Jun menyadari Sun Yong menuju ke hutan untuk menemukannya, jadi dia pergi ke sana. Tetapi dia tersandung dan terkilir. Dia menyalakan bom asap pena kuning, berharap seseorang akan melihatnya. Dia tertatih-tatih ke pabrik kaca yang ditinggalkan di dekatnya dan bersembunyi ketika dia mendengar wajah Luka datang. Wajah Luka menemukannya dan meminta rekaman itu. Tapi sebelum dia bisa menikam Jun, ayah haram datang dan menyelamatkan nyawa anak itu. Kedua pria itu bertarung dan wajah Luka berhasil melarikan diri, tetapi pistolnya terlepas dari sakunya. Ayah haram bergegas ke Jun menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi saat itu, seseorang tiba-tiba menembak kepala Jun. Sementara itu Mogang muda pingsan di jalan dan seorang pejalan kaki menemukannya. Jun terkena peluru tapi dia masih hidup dan berhasil terhuyung-huyung ke bilik telepon terdekat untuk memanggil ibu Mogang meminta bantuan. Dia terkejut melihat kondisinya dan kembali membawanya ke dalam mobil. Hal berikutnya yang kita lihat adalah dia berdiri di atas tubuh Jun dan membelah dadanya. Ini semua kenangan yang telah membanjiri kembali saat Black berdiri di tebing setelah menemukan tubuh Jun. Dia memegang pistol di kepalanya dan berulang kali menembakkan peluru, berteriak frustasi bahwa dia masih tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Dalam ingatan Black, Jun muda berdiri di tempat yang sama di tebing. Jiwanya menyaksikan kesakitan saat ibu Mogang dan dokter menyeramkan mendorong mobil dengan tubuh Jun diikat di kursi penumpang. Joseon berdiri di samping Jun dengan lembut meyakinkan anak itu bahwa dia akan melupakan segalanya. Joseon dan Hip Hop menemukan Black di tebing, dan Joseon menyadari bahwa Black sekarang tahu dia sebenarnya adalah Jun. Joseon memberitahu Black untuk memberitahu orang-orang tentang tubuh Jun agar bisa ditemukan. Kemudian Black dapat kembali ke wujud aslinya dan pergi ke surga. Bukannya menjawab, Black malah pergi begitu saja dan berteleportasi ke ibu Mogang. Dia menuntut untuk mengetahui kebenaran tentang mengapa dia membunuh Jun. Dia terkejut bahwa dia tahu tentang hal itu, tapi mengaku dia melakukannya untuk dia. Dia bersikeras dia tidak punya pilihan. Pada saat dia mengantar Jun yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit, dia mendapat telepon bahwa jantung Mogang telah gagal dan dia membutuhkan operasi segera, tapi tidak ada donor yang tersedia. Saat itulah ibu Mogang menyadari bahwa Jun adalah pasangan donor yang sempurna. Ketika dia membawa Jun ke pusat kesehatan yang ditinggalkan untuk mengoperasinya, dokter menyeramkan memprotes bahwa Jun masih hidup. Ibu Mogang bersikeras bahwa dia akan mati. Wajah Black berlinang air mata saat dia memastikan bahwa dia membunuh Jun hanya untuk menyelamatkan Mogang. Black mengatakan bahwa Jun akan hidup karena dia tahu haram tidak melihat bayangan pada Jun pada hari dia meninggal. Dia kemudian menuntut untuk mengetahui mengapa dia melemparkan tubuh Jun ke laut. Dia telah mengambil tubuh Sung Chul karena belum ada yang mengklaimnya, dan kemudian setelah mendananinya agar terlihat seperti Jun, dengan sengaja melindasnya sehingga tidak dapat dikenali. Black mengunjungi kedai makanan ibu Jun, menyesali cara dia memperlakukannya saat dia berada di kantor polisi. Dia meminta semangkuk sup usus dan menyadari bahwa dia pasti menikmati makanan sup usus sebagai Reaper karena mengingatkannya pada makanan ibunya. Black mengantar ibunya pulang. Ibu mengaku bahwa ketika dia melihatnya, dia mengingatkannya pada Jun. Black menawarkan untuk berfoto dengannya, namun Black tidak berhasil menahan air matanya. Black mempelajari rekaman Leo dan Mogang, di mana Leo mengatakan bahwa ayahnya tidak membunuh Jun. Leo benar-benar pulang dari rumah sakit hari itu. Ketika dia melihat ibu Mogang berhenti bersama Jun yang berdarah, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi. Leo menganggap itu aneh, tetapi dia terlalu muda untuk benar-benar memikirkannya. Baru kemudian Leo mendengar tentang tabrak lari Jun. Leo menyeringai saat dia menyerahkan dokumen. Mogang diberitahu bahwa donornya terdaftar sebagai memberikan hatinya kepada orang lain. Leo mengatakan bahwa ibu Mogang mencuri hati Jun dan memberikannya kepadanya, yang mengejutkan Mogang. Leo menambahkan bahwa jika Mogang mencoba untuk mengungkapkan rekaman ayahnya, dia tidak akan aman, jadi sebaiknya lepaskan saja. Tapi kemudian Leo terengah-engah saat dia mulai overdosis. Mogang melihat sejenak lalu perlahan berjalan pergi, membuang dokumen donor organ ke tempat sampah. Black menonton video tersebut menyadari bahwa Mogang membuang bukti yang akan membuktikan ibunya berbohong tentang donasi organ, dan kemudian membiarkan Leo satu-satunya orang yang mengetahuinya mati. Black bertanya-tanya apakah Mogang sengaja menutupi kematian Jun. Dalam hal ini, siapa yang menembak Jun malam itu 20 tahun yang lalu? Kilasan ingatan membuat Black menyadari bahwa dia melihat anggota Kongres Kim
mengemudi melewati malam itu dan menyadari bahwa anggota Kongres Kim pasti telah menembaknya. Tapi Black mendapat telepon bahwa anggota Kongres Kim dibebaskan karena penyelidikan itu dinyatakan dilakukan secara tidak resmi. Black menelusuri kembali langkah Jun hari itu meskipun ingatannya masih terfragmentasi. Black memasuki pabrik kaca yang ditinggalkan tempat Jun ditembak. Dia melihat lubang peluru di dinding dan itu bukan dari senapan berburu. Haram menemukan Black di pabrik kaca. Black terkejut karena dia tahu tentang tempat ini dan Haram dengan sedih mengatakan disitulah dia mencoba menembak bayangan kematian ayahnya. Dia mengikuti ayahnya ke sana malam itu dan melihat ayahnya melalui kaca dengan sosok gelap di sampingnya. Dia melihat pistol yang dijatuhkan oleh wajah luka dan memutuskan untuk menembak bayangan kematian untuk menyelamatkan ayahnya. Black menyadari bahwa Haram adalah orang yang menembak Jun malam itu dan dia kesakitan saat dia memegangi kepalanya. Ayah Haram mengikuti wajah luka selama penyelidikan kasus pembakaran dan dia melihat asap kuning Jun menyala, menyadari Jun dalam bahaya. Ayah Haram menemukan Jun di pabrik kaca, tapi sebelum Jun bisa memberitahu Ayah Haram apa yang terjadi, Jun tertembak. Ayah Haram terkejut menyadari bahwa Haramlah yang menembak Jun, dan saat dia memeriksa putrinya yang terjatuh, Jun terhuyung-huyung keluar dari pabrik. Black berjuang dengan kesadaran bahwa Haram yang menembaknya. Saat Black merenung di sisi tebing, Hip Hop khawatir Black tidak dapat menemukan rekaman itu dan bahwa pasukan kematian akan segera datang untuk Black. Hip Hop mendesak Black untuk membawa laptop Leo ke polisi dan menunjukkan kepada mereka pengakuan Leo bahwa Ibu Mogang benar-benar membunuh Jun. Tapi Black tidak ingin Haram mengetahui kebenarannya bahwa dia menembak Jun, mengira dia adalah bayangan ayahnya. Black memerintahkan Haram untuk keluar, menggerutu tentang kemampuannya untuk melihat bayangan kematian. Dia menyuruhnya keluar dari rumahnya yang membuatnya sangat bingung. Ibu Haram menemukan dia duduk linglung dan tertekan di rumah. Haram mengatakan bahwa ibu seharusnya membunuhnya saat itu karena dia adalah monster. Menyadari bahwa Black pasti telah mengatakan sesuatu padanya, ibu mencoba menghibur Haram. Ibu Haram menghadapi Black dengan keras membela putrinya yang menderita. Black menunjukkan bahwa dia harus kejam pada Haram sehingga dia akan meninggalkannya sendirian. Selain itu, Black berencana untuk menghilang seperti yang diinginkan Ibu Haram. Haram bangun menemukan beberapa makanan yang ditinggalkan untuknya. Haram tidak bisa berhenti memikirkan cara Black mengusirnya. Dia menangis pada dirinya sendiri. Dia perlahan meraih sumpit dan mengarahkannya ke matanya. Black ke tempatnya mencegah menikam matanya, memohon padanya untuk melepaskannya, tapi dia dengan sabar memegangi saat dia menangis. Ibu Haram sengaja mendengar semua ini dan tiba-tiba meminta maaf kepada Black saat dia meninggalkan tempat Haram. Ibu menyadari bahwa Haram sedang berjuang, tapi Black adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ibu memohon pada Black untuk tinggal di sisi Haram, melindunginya selama sisa hidupnya. Black ingin kebenaran tentang apa yang terjadi pada Jun terungkap. Dia menyadari bahwa jika Jun tidak mati seperti itu, Black masih bisa menjalani kehidupan manusia yang bahagia. Black akhirnya memutuskan untuk menghancurkan laptop, bertekad untuk tinggal di tubuh Mogang dan hidup sebagai manusia, menyatakan bahwa itu kesempatan kedua dalam hidup. Tapi Joseon menunjukkan bahwa Black terjebak dalam tubuh Mogang bukan untuk kesempatan lain dalam hidup, tapi kesempatan untuk mengungkapkan bagaimana dia meninggal. Black membawa Haram menemui dokter yang mengatakan kepadanya bahwa peluru di otak Black dapat menyebabkan dia bertindak tidak rasional pada saat-saat tertentu karena saraf yang ditekannya. Tapi itu tidak berarti Black tidak bisa hidup lama dan normal, bahwa dia tidak ingat bagaimana dia memperlakukannya tadi malam dan hanya mendengarkan dari ibunya. Dia berencana untuk mendapatkan operasi dari seorang ahli bedah otak terkenal di dunia di Amerika, dan bahwa dia akan segera pergi. Black bertemu dengan Suwan, mengingat pertama kali Jun melihat Sunyong dan bagaimana jantung remajanya berdebar. Black sekarang menyadari bahwa alasan mengapa hati Mogang selalu terasa aneh saat bersama Suwan, karena itu adalah hati Jun yang berdebar-debar untuk cinta pertamanya. Suwan telah berubah pikiran tentang pindah ke Amerika. Sebaliknya, dia berencana untuk melakukan wawancara dengan pers. Black mendesak Suwan untuk tetap dengan rencananya untuk pindah ke Amerika, berjanji bahwa dia akan mengurus anggota Kongres Kim. Tapi pertama-tama dia memiliki permintaan. Black membawa Suwan ke Ibu Jun dan kedua wanita itu menangis karena bahagia bisa bersatu kembali. Ibu Jun meminta maaf karena mengirim Suwan untuk tinggal bersama Clara.
Suan mengatakan jika Ibu Jun benar-benar menyesal, maka dia bisa menembusnya dengan pindah ke Amerika bersama Suan. Black pergi ke kolumbarium dan menuangkan abu dari Gucci Jun ke Gucci Sungchul. Leo panik ketika dia melihat laptopnya hilang, tetapi lebih terkejut ketika dia berbalik untuk menemukan Black menodongkan pistol ke arahnya. Black bersikeras bahwa pecundang ada di tubuh Leo, dan jika pecundang tidak keluar dalam hitungan ketiga, dia akan menembak Leo dan tetap menyeret pecundang keluar. Awalnya Leo terlihat bingung, tapi kemudian tiba-tiba dia pingsan saat pecundang melompat keluar dari tubuh Leo. Pecundang meminta maaf sebesar-besarnya dan memohon pengampunan, bertanya-tanya bagaimana Black mengetahuinya. Black mengatakan bahwa itu dari rekaman laptop Leo, jelas meninggal karena overdosis. Tetapi ketika pintu kamar mandi terbuka sendiri dan kemudian Leo tiba-tiba bangkit lagi, jelas seorang Reaper merasukinya. Ibu Mogang bergegas ke rumah dokter menyeramkan, putus asa untuk memperingatkannya bahwa Black telah menemukan kebenaran kematian Jun, tapi dia sudah meninggal. Pecundang terkejut bahwa Black membunuh dokter menyeramkan, sehingga wanita tua itu akan dikembalikan ke pasukan kematian. Kembali pada janjinya untuk membantunya setelah dia memberitahu di mana laptop Leo. Pecundang memohon kepada Black untuk membiarkan dia tinggal di tubuh Leo sedikit lama, setidaknya sampai drama Leo selesai syuting, karena pecundang selalu ingin menjadi aktor. Black mengatakan bahwa pecundang dapat hidup sebagai manusia selama yang dia inginkan dengan satu syarat. Mansu mewarisi keseluruhan Royal Group. Kontrak paksa yang dipaksa Manhu untuk ditandatangani sekarang dianggap batal demi hukum. Tindakan pertama Mansu sebagai CEO Royal Group adalah menghentikan semua pembangunan mall baru, mendedikasikan ruang itu untuk peringatan orang-orang yang meninggal dalam runtuhnya Mall Mujin. Joseon tidak mempercayai Black untuk bisa hidup sebagai manusia tanpa membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan hidup Jun. Anggota Kongres Kim menelpon Leo, meminta untuk bertemu di rumah lama mereka di Mujin. Leo mencoba menelpon Black tetapi tidak mendapat jawaban. Harem bergegas ke bandara untuk mengucapkan selamat tinggal pada Black sebelum dia berangkat ke Amerika. Mansu memberitahunya tentang rencananya untuk memperingatkan Mujin, dan Harem menyadari bahwa kapsul waktu ada di lokasi. Dia bergegas ke Mujin untuk menggalinya sebelum kru konstruksi menemukannya. Black menunggu di bandara untuk kedatangan Ibu Suwan dan Jun, karena merekalah yang benar-benar pergi ke Amerika. Ibu Suwan dan Jun menuju ke keamanan bandara. Jari hilang melapor kepada seseorang, memberitahu mereka bahwa Sun Yong akan meninggalkan negara itu. Jadi semuanya sudah diurus, kecuali saat Suwan memasukkan dompet Ibu Jun ke dalam kopernya. Dia melihat kartu SIM tersangkut di kaos Mogang yang dibawa Suwan bersamanya ke Amerika. Suwan menyadari bahwa ini pasti penting, mengirim Ibu Jun pulang sementara. Suwan mencoba menghubungi Black. Jari yang hilang terkejut dan kesal melihat Suwan meninggalkan bandara. Suwan menempelkan kartu SIM di teleponnya. Ini milik nomor telepon Byung Tae. Byung Tae menjawab lega karena Mogang pasti telah mendapatkan kembali ingatannya. Tapi Suwan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bertemu dengannya sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menuntut anggota Kongres Kim. Anggota Kongres Kim bertemu dengan Leo di rumah lama mereka di Mujin. Dia mengaitkan kecanggungan Leo dengan cara anggota Kongres Kim memukuli putranya 20 tahun yang lalu ketika dia menuntut untuk mengetahui kemana rekaman itu pergi. Suwan mengunjungi Byung Tae, sangat ingin tahu di mana rekaman itu, tapi Byung Tae mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Harem memilikinya. Informasi itu mengejutkan Suwan, tetapi tiba-tiba pisau ditekan ke lehernya milik jari hilang. Harem menggali kapsul waktu dan membukanya, terkejut menemukan rekaman video di dalamnya. Dia mulai menonton video hanya rekaman Sun Yong yang diperkosa oleh anggota Kongres Kim. Harem dengan cepat mematikan TV. Dia menyadari bahwa sebenarnya ada 2 kaset di kapsul. Black pergi ke kantor anggota Kongres Kim. Black tidak peduli jika itu berarti dia akan binasa sebagai Reaper. Dia siap untuk membunuh anggota Kongres Kim. Tapi dia terlambat. Anggota Kongres Kim telah gantung diri. Leo menemukan Black dan memberitahunya tentang pertemuannya dengan anggota Kongres Kim pagi itu, yang memberitahunya tentang rekaman yang tampaknya diberikan Leo 20 tahun yang lalu. Ingatan Black yang retak mulai kembali, dan dia ingat Leo muda secara tidak sengaja menabraknya dengan sepeda, menyebabkan Jun terluka ringan. Leo membawanya ke rumahnya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jun melihat kamera video dan meminta untuk meminjamnya, namun rekaman itu hilang dari tasnya. Leo menawarkan untuk mengizinkannya menggunakan salah satu kaset ayahnya untuk merekam pesan ulang tahun yang baru. Tetapi ketika Jun menguji videonya untuk memastikan itu kosong, dia melihat itu adalah rekaman Sun Yong. Saat Jun berlari dari wajah luka, dia menyadari bahwa dia berada di dekat tempat dia dan Harem mengubur kapsul waktu mereka. Jadi dia dengan cepat menyembunyikan rekaman itu di sana.
Black pergi ke tempat kapsul waktu yang dikubur, terkejut melihat kapsul itu sudah digali. Black menyimpulkan bahwa Haram adalah orang yang mengambilnya, lalu khawatir bahwa inilah mengapa Haram akan mati. Haram memanggil kepala Bong untuk memberitahu mereka bahwa dia memiliki rekaman itu. Jari yang hilang dan anak buahnya siap untuk menangkapnya. Dia mencoba lari dan bersembunyi, tapi dia bukan tandingan jari hilang. Kepala Bong dan para detektif tiba untuk menyelamatkannya, tetapi orang-orang dengan jari hilang mengalahkan mereka. Black mempercepat kembali ke Seoul dan menemukan Mansu di perusahaan asuransi barunya. Black meminta Mansu menggunakan keterampilan hackingnya untuk melacak seseorang bernama Choi Gun-ho. Choi Gun-ho sekarang pejabat tinggi pemerintah, awalnya adalah wali kota Mujin. Choi Gun-ho juga orang yang bekerja untuk jari hilang. Jadi atas perintahnya, jari hilang meletakkan Haram di kolam kosong, tangan dan kakinya diikat ke kursi besi. Kepala Bong dan detektif lainnya juga diikat, dan jari hilang mengancam akan memukuli mereka sampai mati jika Haram tidak memberitahunya di mana dia menyembunyikan rekaman video. Haram marah dan menolak untuk memberitahu mereka di mana dia menyembunyikannya, sampai dia melihat bayangan kematian di sebelah detektif ketika orang-orang memukuli mereka. Detektif diseret dan kepala Bong berteriak bahwa mereka lebih baik mati daripada menyembunyikan kebenaran. Jadi Haram seharusnya tidak memberitahu apapun padanya. Menyadari bahwa Haram tidak akan memberitahunya tentang rekaman itu, jari yang hilang mulai mengisi kolam renang dengan air dan kemudian menunjukkan 2 kabel. Dia akan langsung tersengat listrik begitu kabelnya jatuh ke air. Haram masih menolak memberitahu di mana rekaman itu. Jari yang hilang melemparkan kabel ke dalam kolam, tetapi sebelum kabel mencapai air, Black mematikan listrik. Black menyeret Haram keluar dari air dari tempat dia hampir tenggelam, lalu melawan semua pria. Dia dan jari hilang bertarung satu sama lain, tetapi Black berhasil menikam jari hilang, menjatuhkannya ke kolam. Black melemparkan kabel hidup ke dalam kolam, menyentrumnya. Berikutnya adalah Choi Gun-ho yang dia tembak tepat di kepala. Kemudian Black menyelam dari tebing, berharap Haram akan bahagia begitu ingatannya tentang dia terhapus. Haram pulih di rumah sakit seperti detektif lainnya yang diselamatkan oleh Black, meskipun mereka tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ibu Haram membawakannya surat dari Black, cap pos dari Amerika. Black menulis bahwa operasi otaknya berjalan dengan lancar. Dia berencana untuk berkeliling dunia. Haram senang karena dia baik-baik saja dan mempelajari foto Black pasca operasi dengan dokternya. Ibu Mogang sangat merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan pada Jun, sehingga dia meninggalkan catatan bunuh diri yang menjelaskan semuanya. Ternyata, Ibu Mogang sebenarnya tidak perlu menggunakan hati Jun untuk menyelamatkan Mogang. Tepat saat dia selesai mengambil jantung Jun, dia mendapat telepon bahwa seorang gadis yang mengalami kecelakaan dan mati otak adalah pasangan yang cocok untuk Mogang. Dan demikian, transplantasi jantung bisa segera dilakukan. Berkat catatan bunuh dirinya, para detektif sekarang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Jun, dan mereka mengambil mayat dari laut. Otopsi mengungkapkan bahwa Jun tertembak dan Haram sengaja mendengar mereka membicarakannya. Dia menyadari dalam keadaan linglung bahwa dialah yang menembak Jun. Leo memperhatikannya dengan prihatin, mengingat bahwa Black mengatakan pecundang bisa hidup dalam tubuh Leo selama yang dia inginkan, asalkan dia melindungi Haram dari mencari tahu kebenaran tentang bagaimana Jun meninggal. Haram menuntut detektif memeriksa catatan penerbangan Black, dan mereka memastikan bahwa Black tidak pernah meninggalkan negara itu dan tidak pernah menjalani operasi. Mereka menemukan rekaman seseorang yang melompat dari tebing, di mana mereka menemukan tubuh Jun, dan mereka menyadari bahwa itu pasti Black. Di dunia bawah, Black diadili di hadapan pasukan kematian sejak Black membunuh manusia. Hukumannya adalah binasa, tapi saat Black sedang dalam perjalanan ke pengadilan, Joseon memberitahunya bahwa Haram mengetahui kebenaran kematian Jun. Black meminta Joseon untuk membantunya. Di persidangannya, Black meminta pasukan kematian untuk memberinya hukuman maksimum yang tidak membuatnya binasa. Berkat wanita tua Reaper, Black tahu hukuman maksimum sebenarnya adalah dia tidak ada lagi dengan melepaskan dirinya dari dunia. Black dapat memastikan Haram memiliki kehidupan yang bahagia karena dia tidak akan pernah bertemu atau menembak Jun. Berkat kesaksian Joseon yang berlebihan tentang kesalahan Black, pasukan kematian menyetujui hukuman maksimum, menyatakan dia tidak pernah ada. Saat Black menerima hukumannya, Haram melompat dari tebing. Berkat Black tidak ada lagi, dia mampu mencegah kecelakaan mobil orang tua Haram, yang berarti dia terlahir sebagai anak normal dan bukan setengah manusia setengah Reaper. Dia kemudian tumbuh dengan kehidupan normal.
menjadi pemadam kebakaran dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, seorang Leo tua membaca cerita sebelum tidur tentang Reaper yang jatuh cinta dengan manusia. Dia membacanya untuk cucu haram, yang bukan cucunya Leo. Leo hanya tetap teman haram sepanjang hidupnya, dan haram mengatakan bahwa itu adalah akhir yang menyedihkan karena Reaper menghapus semua kenangan wanita yang dicintainya. Tapi Leo mengatakan itu sebenarnya akhir yang bahagia, karena Reaper menghapus ingatannya sehingga wanita yang dicintai bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Leo memberinya hadiah, dan haram membukanya dan melihat gelang tali merah yang pernah dia buat untuk Jun. Kenangan sepertinya kembali saat haram menatap gelang itu. Di pagi hari, dia meninggal dengan tenang. Jiwa haram meninggalkan tubuhnya dan menemukan Black menunggunya. Haram meminta maaf karena melupakannya, tapi Black senang mengetahui bahwa dia memiliki hidup yang panjang dan bahagia. Dia menempatkan gelang tali merah padanya, dan bersama-sama mereka berjalan bergandengan tangan ke alam baka. Dan film pun selesai.